Legenda Petani Immortal episode 20. Oke, aku akan segera ke sana. Li Yunfei menutup telepon dan mendapati Longhorn sudah melaju ke persimpangan jalan. Dia segera mengerem dan memperlambat laju, takut menabrak warga yang menyeberang jalan sembarangan. Meskipun dia mengendalikan kecepatan, tetap saja kecepatannya lebih dari 100 mil per jam. Dia melaju hingga ke jalan samping tempat perusahaan perlindungan lingkungan King Yu berada sebelum mengerem mendadak di pinggir jalan. Karena kerumunan orang telah berkumpul di depan, menghalangi seluruh jalan, Li Yunfei bergegas menerobos kerumunan dalam beberapa langkah dan melihat dua wanita berkelahi di tengah lingkaran. Salah satunya adalah sepupunya, Yang Yunu, dan yang lainnya, seorang wanita gila, tampak familiar. Itu tak lain adalah wanita berpakaian minim yang dia temui di hotel hari itu. Sekarang, dia mengenakan pakaian kamuflase, tampak gagah dan penuh energi maskulin, melawan Yang Yunu dengan seni bela diri terbaiknya, Bajikuan. Yang Yunu berada dalam kondisi prima hari ini. Bukannya gugup, dia malah semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan. Kekuatan dan kecepatannya terlihat meningkat dibandingkan pertemuan terakhir mereka. Tanpa menyadari alasannya, dia berasumsi bahwa dia secara tidak sengaja telah mencapai terobosan. Wanita yang ia sebut gila itu melayangkan pukulan, tetapi ia merasa pukulannya agak lambat. Ia dengan mudah meraih tangan wanita itu, membuat gerakan melengkung dari atas ke bawah kanan, dan tiba-tiba mundur, mengubah gerakan melengkung itu menjadi lingkaran. Wanita gila itu merasakan kekuatannya lepas kendali, tubuhnya miring tanpa disadari. Lengannya ditarik oleh kekuatan Yang Yunu, meninggalkan celah di tulang rusuknya tempat ujung kaki Yang Yunu menyentuhnya. Meskipun ia berhasil menangkis dengan tangannya, ia tetap mengerang kesakitan dan mundur 2 langkah. Namun, Yang Yunu mengikuti dengan cermat, menggunakan gerakan lambat untuk mengimbangi kecepatan, dan sekali lagi menangkis tinjunya, mengenai perutnya. Pukulan itu mendarat dengan keras, dengan bunyi gedebuk, dia memegang perutnya, terhuyung mundur 4 atau 5 langkah, dan berjongkok di tanah, tubuhnya dipenuhi keringat karena kesakitan. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya. Yang Yunu terdiam sejenak, menatap tinjunya dengan tak percaya. Seolah-olah dia tidak mengerti bagaimana dia bisa melukai dirinya sendiri padahal dia jelas-jelas telah menahan sebagian kekuatannya. Dua prajurit wanita yang tadinya mengamati keributan dari belakang dengan cepat maju. Salah satu berdiri di antara mereka untuk mencegah Yang Yunu menyerang lagi. Yang lainnya berjongkok di samping wanita gila itu, menanyakan luka-lukanya dengan penuh perhatian. Memanfaatkan sorak-sorai penonton, Li Yunfei berjalan menghampiri Jiang Qinqin dan berkata sambil tersenyum, "Pertarungan ini cukup bagus, bukan? Tidak setegang yang kau bayangkan. Perhatikan baik-baik, apa perbedaan antara ketiga wanita berseragam kamuflase ini? Lihat, dua di antaranya memiliki lencana bahu dan senjata samping, mereka adalah tentara aktif, sedangkan wanita gila yang melawan Yang Yunu hanya mengenakan seragam kamuflase biasa, yaitu seragam militer kamuflase negara kita, tetapi tidak ada tanda lain, jadi dia seharusnya bukan seorang tentara. Oh, aku sangat takut. Kupikir wanita tua gila itu akan menyuruh seseorang menembaknya jika dia tidak bisa mengalahkan Yunu." Jiang Qinqin menepuk dadanya, yang membuat dadanya bergetar, menyebabkan Li Yunfei dengan cepat mengalihkan pandangannya. "Yang Yunu, bagaimana kau bisa berkembang secepat ini? Terakhir kali kita hanya bisa bermain imbang, dan ini baru beberapa hari. Kau benar-benar mengalahkanku hanya dalam 50 gerakan?" Wanita gila itu dengan keras kepala berdiri dari tanah tanpa membiarkan temannya membantunya. Yang Yunu menahan keterkejutannya, berpikir sejenak, dan berkata dengan agak bijaksana, "Yin Suiyan, aku sudah bilang aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku sudah mengatakannya terakhir kali, dan aku mengatakannya lagi kali ini. Tidak baik terus bertarung, bukan? Ayahku mengajariku seni bela diri hanya untuk meningkatkan kesehatanku, bukan untuk bertarung atau membunuh. Aku bahkan belum benar-benar belajar bagaimana menangkis serangan. Terakhir kali aku terluka dalam pertarungan, aku secara tidak sengaja melepaskannya. Jadi ayahku memaksaku untuk mempelajari kembali dasar-dasar Tai Chi Push Hands dan manual teknik menangkis gaya yang. Itu saja." Yang Yunu adalah orang yang pendiam dan tertutup. Ia dengan halus berkata, "Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku bahkan tidak ingin berlatih bela diri. Aku hanya dipaksa oleh ayahku untuk mempelajari beberapa pukulan dan tendangan dasar selama beberapa hari. Dan aku bahkan belum menguasai teknik dasar serangan balik dan pertarungan bebas. Dengan kemampuan yang biasa-biasa saja seperti itu, aku bisa bertarung imbang denganmu. Kali ini, aku kembali dan serius mempelajari serangan balik selama beberapa hari, dan aku dengan mudah mengalahkanmu. Itu saja. Apalagi yang ingin kau katakan? Kau. Wajah cantik Yin Suiyan memerah karena marah. Sambil menunjuk Yang Yunu, dia berteriak dengan sangat kesal. "Aku adalah juara bela diri wanita di wilayah militer selama 3 tahun berturut-turut, dan aku bahkan tidak bisa mengalahkan orang sepertimu yang tidak menganggap serius seni bela diri. Aku tidak percaya. Aku tidak yakin. Percaya atau tidak, itu satu hal. Hasilnya adalah hal lain. Kompetisi yang adil akan menentukan pemenangnya,
dan tidak ada jumlah kekeraskepalaan yang dapat memutar kembali waktu. Diliputi kebingungan dan rasa kesal, Yin Xuan berkata dengan getir, Yang Yunu, jangan terlalu sombong, aku akan kembali. Dengan itu, dia menerobos kerumunan tanpa menoleh ke belakang dan kembali masuk ke dalam SUV militer. Kedua tentara wanita itu juga kembali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bayi kecil, kemampuan bela dirimu telah meningkat lagi. Li Yunfei menepuk bahu Yang Yunu dan memujinya dengan penuh kebanggaan. Yang Yunu kembali menatap tangannya, penuh keraguan, dan berkata, tubuhku bertingkah aneh akhir-akhir ini, dan aku masih belum bisa mengendalikan kekuatanku. Sudahlah, jika aku tidak bisa memahaminya, aku tidak akan memikirkannya lagi. Lagi pula, kita menang kali ini, tidak seperti kita kalah, jadi mengapa harus berpikir terlalu banyak? Yah, dia mengetahuinya sendiri tanpa perlu dibujuk oleh Li Yunfei. Yuenu sungguh luar biasa. Jiang Qingqin berlari mendekat dan berseru kegirangan. Beberapa karyawan perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu juga bertepuk tangan dengan antusias, menyemangati bos mereka. Setelah para tentara pergi, Liu Xiangqian, kepala kantor polisi, tiba di tempat kejadian bersama dua petugas untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dari Yang Yunu. Li Yunfei sangat tidak puas dengan waktu kedatangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ketiga wanita itu belum pergi jauh. Haruskah saya mengantar mereka kembali untuk membantu penyelidikan Anda? Liu Xiangqian tersenyum canggung dan berkata, kami tidak punya pilihan. Ini terjadi, jadi kami harus mendokumentasikannya. Meskipun aku tidak tahu apakah kau menonton atau tidak, kau bisa bertanya pada orang-orang yang menyaksikan dan kau akan tahu. Baiklah, kita ada urusan di rumah, jadi kita tidak akan menunda penyelidikanmu. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menarik Yang Yunu dan berjalan kembali ke kantor perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Yang Yunu masih berusaha menjawab pertanyaan petugas polisi seperti gadis baik-baik, tetapi ketika Li Yunfei menariknya pergi, dia masih bingung dan terus bertanya mengapa. Dia berkata bahwa sikap Direktur Liu sangat baik, jadi apa salahnya menjelaskan situasinya kepadanya? Dia muncul bersama anak buahnya tepat setelah pihak lain pergi. Kebetulan sekali, kita semua sekarang pemilik perusahaan. Kita tidak bisa sembarangan melampiaskan amarah, tetapi kita harus menunjukkan sikap yang benar. Hehe, tunggu saja. Liu Xiangqian akan datang untuk meminta maaf siang nanti, kata Li Yunfei. Bagaimana mungkin? Dia kepala kantor polisi, mengapa dia harus meminta maaf kepada kami? Yang Yunu tampak tak percaya, mengira Li Yunfei sedang berbicara omong kosong. Li Yunfei tidak banyak bicara. Setelah berkeliling di perusahaan kecilnya untuk beberapa saat, ia mendapati tempat itu sangat kumuh. Lingkungannya begitu keras hingga hampir tak tertahankan. Bosnya, dengan segala hormat, hanya memiliki kantor kecil yang hanya berisi meja dan kursi. Bahkan belum ada telepon rumah. Yang Yunu menjelaskan bahwa teknisi dari Biro Pos dan Telekomunikasi Kota sedang memasang saluran telepon di berbagai desa, sehingga tidak ada yang memperhatikan pasar. Namun, ia mendengar bahwa internet broadband akan tersedia setelah saluran telepon dipasang, yang membuat banyak orang sangat gembira. Li Yunfei mendengus 2 kali, merasa sedikit senang dengan kemajuan ini. Sialan, koneksi fiber optik 5 Mbps dan 100 Mbps sudah umum di luar sana, tetapi kota ini akhirnya memiliki broadband, dan itu pun masih ADSL melalui saluran telepon. Secara teori, ADSL seharusnya menawarkan kecepatan unduh 8 Mbps dan unggah 1 Mbps. Jadi mendapatkan kecepatan unduh 4 Mbps sudah dianggap sebagai harga yang murah. Jiang Qingqin masuk tak lama kemudian, sambil memegang sebuah dokumen dan berkata sambil tersenyum, tenaga penjualan yang kami rekrut kali ini cukup bagus. Dia membawa pesanan lain untuk kami. Sungai kecil di sebelah pabrik pengolahan plastik kabupaten sangat tercemar dan telah diperintahkan untuk ditutup. Mereka meminta kami untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai dalam waktu 10 hari dan menawarkan 200.000 yuan, tetapi tenaga penjualan kami bersikeras menaikkan harga menjadi 300.000 yuan, dengan mengatakan bahwa perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu tidak akan menerima pesanan kurang dari 300.000 yuan. Yang Yunu merasa tidak senang dan berkata, perusahaan seperti ini pantas ditutup. Saat masih sekolah, saya mengunjungi banyak perusahaan serupa yang hanya peduli pada keuntungan dan bahkan tidak membeli satupun peralatan pengendalian polusi. Limbah cair yang mereka hasilkan langsung dibuang ke sungai-sungai terdekat, menyebabkan polusi yang sangat serius. Bahkan ada perusahaan yang lebih tidak bermoral yang benar-benar mengebor sumur dalam dan membuang limbah cair ke bawah tanah, mencemari perairan dalam di seluruh wilayah tersebut. Jiang Qingqin bertanya dengan agak bingung, hah? Haruskah kita menerimanya atau tidak? Sekalipun mereka benar-benar jahat, kita tidak perlu menolak uang, kan? Lagi pula, mereka telah melakukan kesalahan dan mereka datang kepada kita untuk meminta bantuan. Kita adalah perusahaan perlindungan lingkungan, membersihkan polusi termasuk dalam lingkup bisnis dan tanggung jawab kita. Yang Yunu bertepuk tangan putihnya yang halus dengan marah dan berkata sambil menggertakkan giginya, tentu saja kami akan menerimanya, tetapi kami tidak bisa membiarkan perusahaan-perusahaan yang tidak bermoral ini meraup keuntungan.
Anda harus mengirim seseorang untuk melakukan inspeksi di lokasi. Jika polusinya serius atau area yang tercemar luas, maka naikkan harganya sedikit lagi dan paksa mereka untuk merugi. Kita bisa menggunakan uang tambahan itu untuk mengendalikan erosi tanah di sepanjang sungai, yang lebih baik daripada membiarkan perusahaan-perusahaan yang tidak bermoral itu meraup keuntungan. Li Yunfei tercengang. Melihat sepupunya, yang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda ketika menyangkut masalah pencemaran lingkungan, dia merasa bahwa dengan ketegasan seperti itu, dia pasti cukup sukses di dunia bisnis. Pada kenyataannya, sistem pengolahan air limbah tipikal berharga 3 hingga 400 ribu yuan, tetapi biaya pengoperasiannya bahkan lebih mahal. Terlebih lagi, beberapa perusahaan mungkin bahkan tidak memiliki peralatan yang cukup meskipun dengan 3 hingga 5 set yang terhubung bersama, sehingga pembuangan air limbah ilegal merupakan masalah yang sangat serius. Membersihkan sungai yang tercemar seringkali membutuhkan biaya jutaan, bahkan puluhan juta yuan. Lebih penting lagi, air sungai yang jernih dan tercemar dapat berubah menjadi hitam dan berbau busuk dalam semalam, tetapi mungkin dibutuhkan 2 atau 3 tahun untuk melihat hasil dari upaya pembersihan. Para pemilik bisnis yang datang di menit-menit terakhir ini tampaknya sama sekali mengabaikan pengetahuan dasar tentang pengendalian polusi, dan mereka hanya menawarkan 2 atau 300 ribu yuan untuk mencoba menyingkirkan perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Tak heran jika Yang Yunus sangat marah. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa sungai yang tercemar itu sangat kecil, seperti kolam kecil. Dengan biaya yang sangat rendah, Jiang Qinqin mendorong para tenaga penjualan junior ini untuk mengambil lebih banyak pesanan dan mendapatkan komisi. Banyak tenaga penjualan akan menggabungkan sumber daya mereka untuk mengamankan pesanan dan menyepakati harga kasar, tetapi keputusan akhir dibuat oleh manajer umum atau wakil presiden. Jiang Qinqin sangat gembira, merasa bahwa Yang Yunu berada di jalur yang benar dan bahwa dia seharusnya tidak pernah berbesar hati terhadap perusahaan seperti itu. Yang Yunu mengeluh kepada sepupunya tentang betapa tidak tahu malunya perusahaan-perusahaan saat ini. Mereka bahkan tidak memiliki peralatan pengendalian polusi, namun mereka berani memulai operasi. Dia tidak tahu bagaimana mereka berhasil menghindari otoritas pengatur. Li Yunfei menasihatinya bahwa sistem regulasi saat ini memiliki masalah, tetapi keadaan pasti akan membaik dalam beberapa tahun. Selain itu, mereka memiliki teknologi pengendalian polusi. Menghasilkan uang adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, mereka ingin memulihkan lingkungan yang tercemar itulah tujuan mereka. Yang Yunus senang mendengar hal ini, merasa bahwa sepupunya memahaminya dengan baik, dan bahwa mereka memiliki cita-cita dan mimpi yang serupa, yang akan memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh bersama. Saat mereka sedang asyik berbincang, seorang petugas mengetuk pintu dan mengatakan bahwa kepala kantor polisi sedang mencari Tuan Li Yunfei. Li Yunfei terkekeh. Wow, lumayan. Resepsionis itu ternyata membantu menghentikan orang, bahkan kepala kantor polisi kota. Yang Yunus sedikit terkejut. Dia melirik sepupunya dan melihatnya tersenyum puas. Dia berkata dengan tidak senang, HMPH, tebakanmu benar. Aku benar-benar tidak mengerti logika orang-orangmu. Dia malah datang untuk menjelaskan meskipun aku jelas-jelas mempersulit Direktur Liu. Hehe, nanti kau akan mengerti, dan kau akan terbiasa. Ayo, dia datang untuk menyelesaikan masalah, kita harus menghormatinya, ayo kita ke pintu untuk menyambutnya. Dengan itu, Li Yunfei menarik sepupunya yang masih kebingungan keluar dari kantor kecil itu. Liu Xiangqian cukup tidak senang setelah dimarahi oleh Li Yunfei, tetapi dia sudah mendengar bahwa orang ini bukan hanya teman sekelas wali kota Wu, tetapi juga orang terkaya di kota. Dia adalah orang pertama yang berinvestasi dan mendukung proyek agrowisata wali kota Wu, dan pusat perikanan yang dibangunnya telah memulai uji coba dan sebenarnya berjalan cukup baik, menarik banyak penggemar memancing dari kota. Yang lebih membuatnya takut adalah ia mendengar bahwa Li Yunfei juga memiliki koneksi dengan para pemimpin kota. Pada hari rumah baru itu selesai dibangun, Sekretaris Ju dari kota secara pribadi mengantarkan amplop merah dan datang khusus untuk menghadiri pesta pernikahan. Konon, ia datang tanpa diundang, yang membuatnya semakin luar biasa. Tidaklah memalukan untuk tunduk kepada orang seperti itu. Terlebih lagi, setelah mengenalnya lebih baik, Liu Xiangqian semakin mengagumi metode Li Yunfei. Hong Biao dan Li Huozi, preman setempat, telah membuat masalah di desa selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berhasil menangkap mereka basah. Namun Li Yunfei telah mengirim mereka ke penjara karena perampokan. Namun, ia mendengar bahwa wali kota Hong sangat setia kepada keponakannya, menggunakan pengaruhnya kemana-mana untuk mencoba membebaskan Hong Biao dalam waktu kurang dari 10 tahun. Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam sistem politik dan hukum, ia lebih memahami hal-hal ini daripada siapapun. Ketika ia bertemu Li Yunfei nanti, jika sikap yang terakhir dapat diterima, ia berencana untuk memberinya beberapa nasihat, agar ia tidak lengah dan menghadapi pembalasan dari Hong Biao setelah pembebasannya. Saat ia sedang memikirkan hal itu, ia melihat Li Yunfei dan Yang Yunu keluar berdampingan, menyapanya dengan sangat sopan, dan mengundangnya makan malam. Tidak banyak restoran besar di kota Qinglong, jadi kami memesan beberapa makanan khas lokal di restoran kecil di sebelah perusahaan.
bersama dengan sebotol minuman keras Luzo Lao Jiao yang harganya lebih dari 300 yuan, untuk menjamu Direktur Liu. Hal ini membuat Liu Xiangqian senang, karena ia merasa perjalanannya untuk meminta maaf tidak sia-sia. Mereka bertiga makan dan mengobrol, tetapi yang Yunujara menyela, hanya menuangkan anggur untuk mereka berdua. Li Yunfei tidak khawatir dengan pengingat Direktur Liu dan tertawa. Saya dengar Li Huozi mengaku sebagai pelaku utama dan dijatuhi hukuman 12 tahun. Hong Biao, sebagai kaki tangan utama, dijatuhi hukuman 10 tahun, dan yang lainnya dijatuhi hukuman 5 atau 6 tahun. Kapanpun Hong Biao keluar, dia tidak bisa berbuat apapun padaku. Jika dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan bersikap baik mulai sekarang, dia bisa keluar. Jika dia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan ingin membuat masalah lagi, maka lupakan saja kemungkinan untuk keluar. Mungkin itu suara jangkrik yang baru muncul di luar, tetapi telinga Direktur Liu tiba-tiba berdengung, dan dia begitu terkejut oleh kepercayaan diri Li Yunfei sehingga dia tidak bisa mendengarnya untuk waktu yang lama. Dari mana datangnya kepercayaan diri orang ini? Apakah dia orang biasa? Bagaimana mungkin dia tidak menganggap serius bos gangster lokal yang terkenal itu? Jangkrik agak berisik. Kalau kita tangkap untuk dijadikan teman minum, rasanya pasti enak sekali. Gumam Direktur Liu, berusaha menyembunyikan kekagumannya. Li Yunfei tidak terlalu memikirkannya. Mengambil gelas anggurnya dan tertawa. Sekarang masih terlalu pagi. Beberapa hari lagi, aku akan pergi menangkap nimfa jangkrik. Lalu aku akan mengundang Direktur Liu ke rumahku untuk minum-minum. Ayo, kita habiskan anggur hari ini dulu. Di daerah setempat, jangkrik disebut jangkrik malas, diucapkan Shan. Banyak orang menulis Gunung Malas sebagai jangkrik malas dalam karangan sekolah dasar mereka, dan guru terlalu malas untuk mengoreksinya. Sebelum berganti kulit, larva cicada disebut Ziliao Hou, atau secara lebih umum, Jieliu Hou. Di tempat lain, mereka juga disebut Paca Hou, yang berarti monyet yang suka memanjat cabang pohon. Larva memanjat cabang pohon terutama untuk berganti kulit, dan hanya setelah berganti kulit mereka dapat menjadi cicada bersayap. Kulit yang dilepaskannya disebut cangkang jangkrik, yang merupakan jenis obat tradisional Tiongkok. Karena satu cangkang jangkrik sangat ringan, harga keseluruhannya cukup tinggi, sekitar 100 yuan per kilogram. Direktur Liu juga ingin lebih dekat dengan Li Yunfei dan hendak setuju ketika seorang pemuda masuk dengan wajah sedih dan berkata, "Ayah, aku meneleponmu tapi kau tidak menjawab. Aku harus bertanya kepada beberapa orang sebelum akhirnya menemukanmu. Aku ditolak oleh kantor perekrutan, dan kau masih ingin minum-minum? Bukankah kau bilang akan menggunakan koneksimu? Kenapa tidak berhasil?" Begitu masuk, pemuda itu langsung mulai mengeluh. Sosoknya yang tinggi menghalangi pintu, mencegah cahaya masuk, yang membuatnya tampak mengintimidasi dan garang. "Apa? Kamu dipecat? Apa yang terjadi?" Direktur Liu melompat dan bertanya dengan cemas. "Alasan apa lagi yang mungkin ada? Sudah kubilang sebelumnya bahwa dulu aku punya tato huruf di lenganku. Sudah kubilang untuk menghapusnya dengan perawatan laser di rumah sakit, tapi kau tidak mau mengeluarkan uang. Sekarang lihat apa yang terjadi, kau diusir dari kantor wajib militer," kata pemuda itu dengan marah. Mendengar itu, Direktur Liu langsung marah dan berkata, "Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Siapa yang menyuruhmu membuat tato? Dasar bocah nakal? Aku sudah memberimu uang untuk pergi ke rumah sakit untuk membuatnya sekali, tapi hasilnya tidak bagus. Semua teknologi canggih itu bohong. Kau mau melakukannya lagi? Bagaimana aku bisa menyetujuinya? Kalau kau tanya aku, akan lebih mudah untuk memotong saja bagian kulit itu. Sekarang kau bicara sob jagoan, ya? Sebelum pergi, kau bilang sudah menemukan seseorang untukku. Tato itu sangat samar, hampir tidak terlihat. Kaulah yang tidak becus, dan kau masih berani mengkritikku? Kalau aku tidak bisa jadi tentara, aku akan jadi preman dan lihat siapa yang dipermalukan." Pemuda itu sangat marah. Dia berdebat dengan Direktur Liu beberapa saat, lalu berbalik dan lari, tepat saat sebuah botol mendarat di tempat dia berdiri. Direktur Liu mengejarnya beberapa langkah sebelum dengan marah mengumpat, "Bajingan itu! Dia sudah memanjat atap dan mencabuti genteng selama 3 hari tanpa ditegur. Dia membuatku gila. Botol itu sudah kosong. Mereka berdua telah menghabiskannya." Melihat apa yang terjadi di rumah Direktur Liu, Li Yunfei tahu dia pasti sudah tidak ingin minum lagi. "Direktur Liu, jangan marah. Jika kita tidak bisa mendapatkan inspeksi tahun ini, kita akan melakukannya tahun depan," kata Li Yunfei, sambil berdiri, siap membayar tagihan dan pergi. "Hahaha, Liu Chao, anak itu, dia keras kepala sekali. Aku benar-benar tidak akan merasa tenang dengannya kecuali aku mengirimnya ke militer untuk pelatihan beberapa tahun. Rekrutan tahun ini cukup bagus. Aku mendengar dari rekan-rekan lama bahwa, bertepatan dengan reformasi internal wilayah militer, rekrutan baru ini mendapat perlakuan yang baik dan bahkan memiliki kesempatan untuk pergi ke garis depan dan mendapatkan prestasi. Hehe, kau tahu, ini tentang sisi itu." Direktur Liu tersenyum canggung, seolah tidak ingin mengatakan terlalu banyak,
dan hanya menunjuk ke arah barat. Li Yunfei mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Ini bukan rahasia. Aku sudah melihat postingan terkait di internet. Oke, jangan khawatir. Aku akan bertanya-tanya melalui kenalan untuk melihat apakah ada peluang lain. Tapi menurutku kau harus menghapus tato di tubuh Liu Chao sesegera mungkin, kalau tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari." "Baiklah, terlepas dari berhasil atau tidak, terima kasih sebelumnya." Sutradara Liu pergi, penuh rasa syukur, sosoknya tampak agak murung. Yang Yunu tidak ada kegiatan di siang hari, jadi dia menemani Li Yunfei pulang. Khawatir dia mungkin mengalami kecelakaan saat mengemudi sambil mabuk. Semua orang tahu bahwa minum alkohol dan mengemudi itu tidak boleh dilakukan, tetapi di kota ini, hal itu praktis diabaikan. Kebiasaan setempat telah membuat hukum lalu lintas menjadi tidak berarti. Li Yunfei pun tidak terkecuali. Ia hanya mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tidak minum terlalu banyak, dan pikirannya jernih. Direktur Liu minum sekitar 6 atau 7 ons dari botol itu, tetapi Li Yunfei berpikir anggur itu tidak terlalu enak, tidak sana anggur yang ia simpan di penyimpanan ruang angkasanya, jadi ia tidak meminumnya banyak. Namun, Li Yunfei cukup senang karena sepupunya bersedia kembali bersamanya. Dia memarkir mobil di tempat terbuka di luar villa dan hendak memeriksa kemajuan perencanaan halaman dan dekorasi interior ketika dia melihat sepupunya, Li Qingmu, bergegas keluar dari lapangan. "Saudaramu Tou, ada apa? Masalah apa yang begitu mendesak?" tanya Li Yunfei dengan bingung. Li Qingmu menjawab dengan cemas, "Tongtong merengek ingin pergi memancing di sungai, tetapi aku tidak punya waktu untuk ikut dengannya karena harus bekerja. Dia membuat keributan sebentar, dan aku tidak menyadarinya. Tetapi dalam sekejap mata, dia menghilang, dan peralatan memancing buatan Paman Tiesu yang ditinggalkannya di kandang ayam juga hilang." Di mana koin emas dan tembaga itu? Bukankah ada padanya?" tanya Li Yunfei sambil cepat meniup peluit tajam. Dia melihat ke kiri dan ke kanan tetapi tidak dapat melihat kedua anjing pemburu itu, dan dia menjadi sedikit cemas. Yang Yunu bertanya dari samping, "Apakah Tongtong sudah bilang kemana kita akan memancing? Apakah ke kolam kita sendiri? Atau ke pusat pemancingan di Sungai Xiandai?" Li Qingmu berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya ini pusat perikanan, karena dia bilang gubuk-gubuk bambu di sana cantik, dan ada kursi-kursi yang nyaman untuk duduk. Ayo, masuk ke mobil, kita akan mencarinya di sana." Li Yunfei menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan melaju menuju penyeberangan feri, yang saat ini merupakan titik awal pusat perikanan. Di sebelah utara, terdapat sebuah gudang bambu sepanjang lebih dari 1 kilometer yang sudah dibangun. Para pengrajin saat ini sedang bekerja keras membangun kantor manajemen perikanan, yang sedang dibangun di tanah milik Li Yunfei. Kantor itu memiliki 3 ruangan dan membentang jauh ke belakang, dengan area yang luas dan dapat digunakan. Sekarang parkir diperbolehkan di mana saja di sepanjang pinggir jalan. Setelah keluar dari mobil, rombongan berlari menuju gubuk bambu. Saat itu tidak banyak pemancing, hanya sekitar 10 orang. Sosok kecil Tongtong tampak menonjol. Dia duduk tegak di kursi bambu besar, kaki bersilang, satu tangan menopang dagunya, seolah-olah dia bosan sambil menunggu. Kakek keempat Li Yunfei, Li Chunyi, untuk sementara bekerja sebagai penagih tol di pusat perikanan. Saat ini, dia sedang mengawasi Tongtong dengan wajah tegas. "Kakek buyut, menurutmu ikan-ikan di sini lapar? Kenapa mereka tidak memakan kailnya?" tanya Tongtong cemas, sambil menopang dagunya di tangan. "Belum waktunya. Saat waktunya tiba, ia pasti akan memakan umpan," kata Li Chunyi dengan nada datar, sambil menarik-narik beberapa helai kumis di dagunya. "Oh, kapan waktunya? Kakek buyut, kau tidak tahu, aku menyelinap keluar untuk memancing. Kalau ayahku tahu, dia akan memukulku," kata Tongtong dengan sedih. "Jangan takut padanya. Jika dia berani memukulmu, aku akan membalasnya," kata Li Chunyi dengan tegas, matanya membelalak. "Hehehe, ini kata kakek buyut, kau tak bisa berbohong pada Tongtong." Pelampung itu bergerak. "Haruskah kita menariknya ke atas?" Tongtong tiba-tiba duduk tegak, bertanya dengan penuh kegembiraan dan antusiasme. "Kenapa kau menatapku? Cepat tarik. Ini alat pancing bambu buatan sendiri. Kau tidak perlu bicara soal keahlian. Tarik saja saat ikan menggigit. Tarik cepat." "Tunggu." Lelaki tua itu bahkan lebih bersemangat daripada Tongtong. Dia membantu memegang tongkat bambu dan menariknya ke atas dan ke belakang. Seekor ikan goya sepanjang sumpit ditarik dengan kuat keluar dari air oleh mereka berdua, berhamburan di sekitar air. Joran pancing buatan sendiri ini menggunakan tiang bambu dengan senar yang lebih tebal dan kail baja besar. Joran ini memiliki elastisitas yang rendah. Jika berada dalam rentang gaya yang ditentukan, joran dapat ditarik tanpa masalah. Namun, jika berada di luar rentang gaya yang ditentukan, mulut ikan akan patah dan ikan akan terlepas dari kail, atau senar akan putus dan kegiatan memancing akan berakhir. Haha, aku dapat ikan. Kakek buyut, bantu aku menariknya. Aku mau ambil embernya."
Tongtong melompat dari kursi dan berlari kembali tanpa ragu. Begitu sampai di ember, dia melihat ayah, paman, dan bibi Unu berdiri di sana cukup lama. Dia menjerit ketakutan, meraih ember, dan berlari ke Li Chunyi, menarik-narik pakaiannya. Kakek buyut, mereka sudah datang. Mereka pasti akan membawaku kembali dan memukulku. Karena gugup, dia sama sekali tidak peduli dengan ikan pertama yang dia tangkap. Jangan takut, kakek buyutmu ada di sini. Siapa yang berani menyentuhmu? Cepat, ambil embernya. Kau tidak bisa menangkap ikan goya ini dengan tangan kosong. Nanti kau akan terluka oleh 2 duri di kepalanya. Li Chunyi berkata sambil memegang tali pancing dan memasukkan ikan goya ke dalam ember kecil. Lalu ia menghela napas lega. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Haha, kemampuan memancing Tongtong cukup bagus, patut dipuji. Siapa bilang kami akan menangkapmu atau mengalahkanmu? Kau bukan anak baik karena menjelek-jelekan kakek buyutmu." Mu Tou menatap putrinya dengan senyum masam dan berkata tanpa daya, "Kau hampir membuatku takut setengah mati. Kau menyelinap ke sini tanpa sepatah kata pun. Air di sungai Xiandai sangat dalam. Jika kau jatuh ke dalamnya, siapa yang akan menyelamatkanmu? Aku tidak akan memukulmu sekarang. Aku akan mencarikanmu sekolah setelah liburan musim panas dan membiarkan guru-guru yang mengurusmu. Sudah kubilang aku mau pergi memancing. Dan aku tidak akan sekolah, aku belum cukup umur untuk sekolah." Tongtong bersembunyi di belakang Li Chunyi, mengintipkan kepalanya yang kecil, dan berteriak menantang. "Kamu sudah cukup umur untuk masuk TK, kan? Ada TK baru di kota ini. Kita bisa menyekolahkanmu di sana. Kamu akan mendapatkan makanan dan minuman, serta teman bermain. Bukankah itu bagus?" Li Qingmu terus membujuknya. "Taman kanak-kanak itu bagus sekali. Kenapa kamu tidak pergi ke sana?" Wajah Tongtong menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, "Kalian semua pembohong. Aku ingin tidur dengannya, tapi dia tidak mau menerimaku." Gumam Li Qingmu tanpa daya, menyadari tidak ada cara untuk menghadapi anak ini. Dengan begitu banyak orang di sekitar, mereka pasti tidak bisa memukulnya. Li Yunfei menimpali, "Tidak apa-apa, baguslah kalau anak itu baik-baik saja. Aku senggang siang ini, jadi aku akan tinggal di sini bersamanya. Rumput liar di sepanjang sungai sudah dibersihkan, jadi meskipun dia jatuh ke sungai, akan ada orang dewasa yang bisa berenang mengawasinya. Jadi dia tidak akan dalam bahaya." Pria tua berwajah tegas, Li Chunyi, menambahkan, "Ada pelampung di belakang setiap kursi. Pusat perikanan kami memiliki langkah-langkah keselamatan yang memadai." "Baiklah." Li Yunfei memutuskan untuk tidak berdebat dengan lelaki tua itu. Ini hanyalah operasi percobaan, dan mereka belum mempekerjakan petugas keamanan dan penjaga pantai untuk berpatroli. Melihat putrinya baik-baik saja dan Li Yunfei bersamanya, Li Qingmu kembali ke ladang untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia menghasilkan lebih dari 3.000 yuan sebulan, dan ia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Li Tieshu membawa kelompok yang baru direkrut untuk beternak kura-kura, dan untuk sementara mempercayakan peternakan ayam kepadanya. Mao Dan membantunya, bekerja lebih keras daripada siapapun, dan menunjukkan minat pada teknik budidaya perairan, sering membaca buku tentang subjek tersebut di waktu luangnya. Li Yunchong sangat pintar, tetapi agak licik. Dia tahu sedikit tentang segala hal, tetapi tidak bisa menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Terkadang dia belajar menanam sayuran darinya, terkadang dia memelihara ayam, dan di waktu luangnya dia pergi melihat Li Tieshu memelihara kura-kura. Bos Li Yunfei telah menginstruksikan dia untuk tidak mengkhawatirkan Li Yunchong dan memberinya sedikit kebebasan, karena kesuksesannya di masa depan pasti akan bergantung pada resep rahasia keluarga, dan pertanian serta budidaya ikan tidak cocok untuknya. Orang tuanya mengirimnya ke sini untuk mempelajari teknik penanaman dan pembibitan hanya untuk menahannya di sini dan mencegahnya pergi bekerja. Koin emas dan koin tembaga tiba-tiba muncul entah dari mana. Begitu melihat Li Yunfei, mereka dengan bersemangat menyerbu seperti anak panah. Tapi apa yang mereka bawa di mulut mereka? Koin emas membawa kepala anjing yang berlumuran darah, sementara koin tembaga membawa kaki anjing yang gemuk. Kedua makhluk itu setinggi anak sapi dan bahkan mencoba menerkam Li Yunfei. Li Yunfei menepuk dahinya dan mengumpat tanpa daya. "Sialan, kedua bajingan itu membuat masalah lagi. Aku heran anjing malang siapa yang memprovokasi mereka kali ini. Apakah benar-benar perlu bersikap sekejam itu? Mereka selalu memutilasi tubuh setiap kali. Memakan anjing bukanlah masalahnya. Ketakutan sebenarnya adalah mereka akan menjadi terlalu liar dan melukai orang." Li Yunfei mengangkat tangannya, ingin menampar Jinbi dan Tongbi beberapa kali, tetapi dia tidak tega melakukannya. Karena si idiot Tongbi itu sudah meletakkan kakinya di kakinya, menggelengkan kepala dan membungkuk, yang berarti dia mengundang Li Yunfei untuk memakannya. Baiklah, seseorang tidak seharusnya memukul orang yang membawa hadiah, jadi Li Yunfei akan membiarkannya kali ini. Melihat kepala anjing di mulut koin emas itu, dia tiba-tiba merasa sedikit cemas, karena kepala anjing ini menyerupai anjing gembala Jerman, yang sebagian besar digunakan sebagai anjing polisi dan anjing militer penjaga perdamaian. Bahkan keluarga biasa pun akan memeliharanya sebagai harta berharga.
Apalagi anjing gembala Jerman murni, bahkan anjing campuran pun bernilai sekitar 1.000 yuan, yang bukan jumlah kecil di daerah setempat. Yang Yunu, dengan bingung, berseru gembira. Wow, kedua anjing itu sangat patuh. Mereka berhasil menangkap mangsa dan tidak melupakan bagian pemiliknya. Mereka sangat pintar. Hei, perhatikan baik-baik, apakah ini mangsa? Jelas sekali ini anjing orang lain. Setiap kali mereka makan yang terbaik, akulah yang harus membayar makanan mereka dan meminta maaf kepada mereka. Li Yunfei mengerang lemah, wajahnya terkulai. Lagi pula, tidak ada yang akan mengejar kita. Mari kita puji mereka sedikit dulu, kata Yang Yunus sambil berlari mendekat dan menepuk kepala koin emas dan tembaga itu, memuji kemampuan mereka. Dengan minum air mata air dan makan ikan serta daging dari luar angkasa setiap hari, bagaimana mungkin kamu tidak mampu? Jika kamu makan seperti itu setiap hari, kamu juga akan sangat mampu. Berhenti bicara, jangan ganggu aku memancing, teriak Tongtong dengan tidak puas, sambil memasang cacing tanah pada kail dan melepaskannya kembali ke air. Pria tua berwajah dingin, Li Chunyi, juga berkata dengan nada serius, mengganggu tamu saat mereka memancing bukanlah hal yang baik. Li Yunfei dan Yang Yunu saling bertukar pandang, lalu mengerutkan bibir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kakek keempat mereka. Bagaimanapun juga, dia adalah sesepuh mereka, dan tidak ada gunanya memenangkan perdebatan. Li Furong, seorang pelayan, sedang bekerja paruh waktu di musim panas. Dia adalah putri Li Tieshu dan baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Saat ini sedang menunggu surat penerimaan universitas. Karena bosan dan pusat perikanan desa sedang menjalani uji coba, dia mengambil pekerjaan mengantar teh ini. Pekerjaannya sederhana setelah pelanggan membayar, dia mengambil teko besar dari baja tahan karat dan menuangkan air untuk mereka. Dia menuangkan 1 cangkir untuk setiap kelompok pelanggan. Saat ini, tidak banyak pelanggan. Ini hanya uji coba. Nantinya, dia berencana untuk meletakkan teko di setiap meja untuk menghemat tenaga para pelayan agar tidak perlu bolak-balik dan kelelahan. Saudara Fua, jarang sekali kita melihatmu di pusat pemancingan. Siapakah wanita cantik ini? Apakah dia calon iparku? Setelah menuangkan air, Li Furong meletakkan teko dan berdiri di samping untuk berbicara. Yang Yunus sedikit tersipu dan tetap diam, hanya mendengarkan jawaban Li Yunfei. Haha, seleramu bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah istriku cantik? Kata Li Yunfei dengan sombong sambil mengedipkan mata kepada istrinya. Tentu saja dia cantik. Tapi dia tampak familiar. Apakah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Tanya Li Furong, sambil menatap Yang Yunu, yang tampak malu sekaligus bahagia. Yang Yunu tersipu dan berkata, tentu saja aku pernah bertemu dengannya. Dulu aku sering berkunjung ke rumahnya, tetapi aku jadi jarang datang setelah kuliah. Namun sekarang setelah semua orang kembali bekerja, aku jadi lebih sering datang lagi. Oh, aku ingat sekarang, kau Baini dari Chenjiago. Astaga, kau sudah banyak berubah, aku bahkan tidak mengenalimu. Dulu wajahmu tembem, tapi sekarang lebih tirus dan kau menjadi sangat cantik, aku hampir tidak mengenalimu. Li Furong tiba-tiba menyadari, dan ekspresinya menjadi jauh lebih bersemangat. Saat kelompok itu sedang berbincang, mereka melihat beberapa tentara muncul di dekat tepi sungai di penyeberangan feri. Salah satu dari mereka menuntun seekor anjing, yang ternyata adalah anjing gembala Jerman. Li Yunfei, dengan tatapan tajamnya, sangat ingin memasukkan kedua anjing itu, beserta kepala dan kakinya, ke dalam ruangan kecilnya, tetapi dia tidak berani memperlihatkannya di depan begitu banyak orang. Selain itu, pihak lain telah membawa seekor anjing gembala Jerman lainnya, jadi mereka pasti datang berdasarkan aroma. Benar saja, setelah berjalan beberapa langkah, mereka mengikuti Blakie ke tepi sungai, mengitari jalan setapak beberapa kali, dan tiba di dekat pusat perikanan, di mana mereka melihat anjing Li Yunfei dan kepalanya. Prajurit yang memimpin anjing-anjing itu seketika merasa iri dan menunjuk kedua anjing pemburu milik Li Yunfei, sambil berkata, ini adalah 2 anjing yang membunuh Black Panther. Lihat, salah satu anjing itu masih membawa kepala Black Panther di mulutnya. Beberapa tentara membawa senjata. Setelah mendengar bahwa si pembunuh telah ditemukan, mereka semua mengangkat senjata mereka, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan berteriak untuk membalaskan dendam Black Panther. Perwira yang bertugas melambaikan tangannya, memerintahkan semua orang untuk meletakkan senjata mereka dan tidak membuat masalah. Dia mendengar seorang penjaga di sebelahnya mengatakan bahwa atasannya mengenali pemuda di sebelah anjing itu, bernama Li Yunfei. Keduanya pernah minum bersama di meja yang sama dan bahkan membicarakan bagaimana pemuda itu telah menyelamatkan nyawanya. Dia Li Yunfei? Perwira muda itu terdiam sejenak, lalu menyeringai kecut dan berkata tanpa daya, sungguh kebetulan. Dialah yang menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Kalau dipikir-pikir, alamat di kartu identitasnya adalah Li Jiashai di kota Qinglong, tepat di sini. Aku berencana membawakan hadiah untuk berterima kasih padanya, tetapi lelaki tua itu bersikeras datang sendiri. Aku tidak menyangka akan secepat ini, mereka berdua sudah bertemu.
Pengawal di sebelahnya berkata, itu bukan ucapan terima kasih khusus, melainkan kebetulan bahwa keduanya bertemu di restoran. Saya hanya bertugas sebagai pengawal orang tua itu selama 2 hari sebelum dia mengusir saya, dengan alasan dia merasa itu merepotkan. Orang tua itu juga meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa jika Anda menggunakan posisi militer Anda untuk membantu anggota keluarga Anda lagi, dia akan melaporkan Anda ke Komite Disiplin Wilayah Militer Chengdu. Hah? Seandainya dia membawa sopir dan pengawalnya sendiri, kecelakaan ini tidak akan terjadi. Dia masih tidak mau mendengarkan nasihat, sungguh orang tua yang keras kepala. Sudahlah, jangan bicarakan ini dulu. Karena kita sudah bertemu dengan dermawan kita, sebaiknya kita pergi dan menyapa. Kata perwira muda itu sambil melangkah menuju Li Yunfei. Guk 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 guk. Anjing gembala Jerman itu tampak ketakutan dan ragu-ragu untuk maju, menggonggong liar dari kejauhan, dan sekuat apapun ditarik, ia tidak mau bergerak. Guk! Goldcoin membentakkan kepala anjingnya dengan tidak sabar dan menggonggong ke arah anjing gembala Jerman itu. Anjing gembala Jerman itu, yang hampir mati ketakutan, segera diam dan menggonggong pelan beberapa kali. Prajurit yang sedang berjalan-jalan dengan anjing-anjing itu tersipu malu, matanya membelalak, bertanya-tanya apa yang salah dengan anjing-anjing militernya sehingga mereka takut bahkan pada anjing-anjing gunung setempat. Tapi ngomong-ngomong, kedua anjing itu memang cukup besar. Ekspresi serius muncul di mata perwira muda itu. Dia tahu kemampuan anjing gembala Jerman yang dilatih di militer. Ketakutan mereka terhadap dua anjing campuran ini, yang tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, bukanlah hal sepele. Biasanya, anjing gembala Jerman ini bahkan berani menerkam serigala dan melawannya 1 lawan 1. Situasi ini, seolah-olah mereka menghadapi 2 harimau ganas, sungguh tidak logis. Anjingmu cukup hebat. Ia berhasil mengalahkan salah satu anjing militer tim kami. Tahukah kamu berapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan untuk melatih seekor anjing militer? Perwira muda itu berjalan mendekat dan berkata terus terang. Li Yunfei tertawa dan berkata, aku tahu anjingku bagus, jadi tolong jangan memujiku lagi. Mengenai berapa biaya melatih anjing militer, sebaiknya tanyakan pada petugas logistikmu. Aku benar-benar tidak tahu, aku belum pernah berada di militer. Anjingmu yang membunuhnya, dan kau masih bilang kau tidak tahu? Sikap macam apa ini? Prajurit pemilik anjing itu mengikat anjing German Shepherd-nya ke sebuah pohon kecil, melangkah mendekat, dan dengan tegas menuduh Li Yunfei. Aku tidak ada di sana saat itu, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Bisakah kau ceritakan bagaimana kau membiarkan anjing-anjing militer memprovokasi mereka? Saat berbicara, Li Yunfei menjadi sangat merasa benar sendiri. Menatap pria itu seolah-olah dia menginginkan penjelasan. Aku hanya tidak memegangnya cukup erat. Black Panther sangat pintar. Aku bergegas mendekat hanya untuk bermain dengan mereka. Siapa sangka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu dari mereka menggigit perutku dan yang lainnya menggigit pinggangku. Dan dengan tarikan lembut, mereka mencabik-cabik Black Panther. Jika aku tidak terburu-buru mencari Black Tiger dan takut ia akan mengalami kemalangan lain, aku pasti tidak akan lupa merekamnya. Lihat, anjing mula yang pertama kali menerkam kain emas dan tembaga itu. Mereka juga korban, dan mereka hanya membela diri. Anjing-anjing pemburu saya sangat patuh dan tidak pernah menyerang manusia atau sesamanya kecuali jika mereka merasa terancam. Melihat prajurit bersama anjing itu terdiam, semua orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Para prajurit yang tadinya marah dan mencari masalah dengan Li Yunfei pun kembali tenang. Perwira muda itu tertawa terbahak-bahak. Haha, ternyata itu hanya kesalahpahaman. Untunglah semua orang menjelaskannya dengan jelas. Ngomong-ngomong, nama saya Chu Yang, dan Chu Jihua adalah ayah saya. Saya tidak di sini untuk membuat masalah hari ini, jadi jangan khawatir. Saya di sini hari ini khusus untuk berterima kasih kepada Li Yunfei. Itu bohong, Li Yunfei sama sekali tidak mempercayainya. Bukankah seharusnya seseorang menelepon terlebih dahulu untuk mengunjungi seorang dermawan yang belum pernah mereka temui? Dan mengapa datang melalui jalan yang sepi, membawa anjing dan pistol? Melihat rasa jijik Li Yunfei yang tak terselubung, Chu yang menjelaskan dengan pasrah, baiklah, aku akui. Aku punya misi dan kebetulan lewat sini saat berpatroli di area ini. Aku mendengar bahwa salah satu anjing pengintai dibunuh oleh anjing lain, jadi aku datang ke sini khusus untuk meminta penjelasan. Li Yunfei mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, karena kita saling kenal, saya akan terus terang anjing militer Anda terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan anjing lokal saya. Apa gunanya memiliki anjing seperti itu? Mereka hanya menjadi beban ketika kita pergi ke pegunungan. Chu yang berkata dengan lesu, aku bukan peternak anjing. Aku tidak hanya memindahkan anjing dari departemen terkait ketika ada misi. Oke, aku akui, mereka memang agak lemah. Bisakah kita ganti topik? Li Yunfei berkata dengan sangat setuju. Oh, baiklah. Kapan kalian tiba? Apakah kalian berencana menutup gunung ini? Apakah karena serangan ular piton atau jatuhnya meteorit? Ini rahasia militer,
Aku tidak bisa mengungkapkannya. Dahi Chu yang berkeringat, merasa sangat sulit berurusan dengan orang ini. Lebih aneh lagi, bagaimana dia tahu semua ini? Apakah lelaki tua itu yang memberitahunya? Li Yunfei kemudian bertanya, apakah Anda mengenal asosiasi kepala bawang? Mereka sering mengeluarkan misi, meminta sumber daya tumbuhan dan hewan dari berbagai negara. Bukankah itu ilegal? Terakhir kali, beberapa anggota mereka bahkan datang untuk mencari meteorit, dan mereka bersama para ahli dari negara kita. Apakah itu pantas? Bagaimana kau bisa tahu banyak sekali? Apa kau juga pergi ke pegunungan waktu itu? Chu yang semakin kesal ketika melihat Li Yunfei mengangguk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih rahasia, aku masih belum bisa mengatakannya. Atau, bagaimana kalau kita ganti topik? Oh, saya lihat Anda juga seorang perwira. Anda pasti kenal cukup banyak orang di wilayah militer, kan? Nah, saya punya teman yang kondisi fisiknya bagus, lulus SMA, dan ingin bergabung dengan tentara tahun ini, tetapi dia ditolak karena dia memiliki tato kecil di lengannya yang belum sepenuhnya hilang. Apakah ada cara agar dia diterima? Chu yang sudah berjongkok dan menggambar lingkaran di tanah, berpura-pura mengamati ikan tong-tong. Setelah mengamati cukup lama tanpa melihat ada ikan yang menggigit umpan, dia berkata pelan, bagaimana kalau kita bicara tentang cara memelihara anjing? 2 hari kemudian, Li Yunfei menyadari bahwa Chu yang adalah orang yang sangat cakap. Dia tidak mengatakan apapun atau membuat janji apapun, tetapi diam-diam dia mengerahkan banyak usaha dan menangani masalah yang dipercayakan kepadanya dengan sempurna. Rahasia militer bisa dirahasiakan, dan Li Yunfei tidak ingin ikut campur, tetapi ia diminta untuk menjaga putra Direktur Liu Chao. Ia mengatakan tidak bisa, tetapi ketika ia pergi, ia menanyakan nama Liu Chao dan mengatakan akan mencoba mencari seseorang untuk membantu, tetapi ia tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Tak lama setelah sarapan, Direktur Liu tiba di rumah Li Yunfei membawa 2 peti minuman keras berkualitas untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Li Yunfei berseru, "Wow, ini minuman keras Lai Mau tahun 1986. Ini minuman keras tua terkenal yang telah disimpan selama lebih dari 20 tahun. Sulit ditemukan sekarang, dan harganya sangat mahal. Semua ini adalah hadiah dari orang lain. Aku tidak mungkin bisa menghabiskan semuanya sendiri. Aku merasa cukup akrab denganmu, jadi tentu saja aku harus minum bersamamu saat aku punya anggur yang enak. Aku sangat berterima kasih untuk ini. Aku sangat bersyukur atas bantuanmu dalam masalah keponakanmu, Liu Chao. Untuk menjadi kepala kantor polisi setempat, seseorang harus memiliki mental yang sangat kuat. Usianya lebih dari 1 dekade lebih tua dari Li Yunfei, namun dia sudah mulai memanggilnya saudara. Li Yunfei mengambil anggur itu, tetapi tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, bagaimana kau tahu akulah yang mengaturnya? Apakah kau tidak takut berterima kasih kepada orang yang salah? Hei, dengan pengaruh rekan-rekanku, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Seharusnya semuanya berjalan lancar sebelumnya, tetapi seseorang tetap berhasil menyabotase. Ketika aku menemui mereka setelah itu, mereka semua mengatakan tidak ada harapan tahun ini dan menyuruh putraku untuk menghapus tatonya dan menunggu sampai tahun depan. Setelah memikirkannya, aku menyadari bahwa saudaraku memiliki pengaruh paling besar dan diam-diam menyelesaikan semuanya. Ini bukan pertama kalinya Direktur Liu mengunjungi rumah Li Yunfei. Dia sangat familiar dengan tempat itu, berlari masuk rumah untuk menuangkan teh dan bahkan menuangkan secangkir teh untuk Li Yunfei. Li Yunfei meletakkan anggur di bawah meja, dengan cepat mengambil termos, dan berkata bahwa karena mereka berada di rumahnya, dia tidak bisa membiarkan Direktur Liu repot-repot melakukan semua itu. Liu Xiangqian sama sekali mengabaikan perbedaan usia hari ini, mengatakan bahwa mereka sekarang saling memanggil saudara, dan mulai sekarang, dia bisa memanggilnya kakak Liu saja. Untungnya, orang ini berinisiatif untuk mendekat. Akan ada banyak hal yang harus dilakukan saat mendirikan bisnis di kota Qinglong, dan dukungan dari kantor polisi sangatlah penting. Mereka berdua mengobrol tentang berbagai hal sepele ketika mereka mendengar teriakan gembira tong-tong dari luar pintu paman. Paman? Aku menyentuh banyak monyet tadi malam. Mereka semua sudah berganti kulit dan menjadi sangat lucu. Semuanya putih dan lembut. Nenek bilang dia akan memasaknya untukku, tapi aku tidak mau, jadi aku diam-diam membawa mereka semua. Bolehkah aku menitipkan mereka di rumah paman? Hujan deras pada siang hari kemarin menyebabkan banyak monyet yang terkurung keluar lebih awal. Anak-anak desa membawa baskom atau ember kecil ke pepohonan untuk mencari larva jangkrik yang merayap keluar dari liang mereka. Yang Yunu berada di sini pada saat itu dan membantu Tongtong menemukan beberapa. Semuanya dimasukkan ke dalam ember kecil, sekitar 100 buah, yang telah direndam dalam air dan sulit untuk diubah sepenuhnya. Benar saja, ketika Tongtong datang membawa ember kecil, Li Yunfei mengamati lebih dekat dan mendapati bahwa setengah dari mereka belum berubah wujud dan berada di dasar ember, tak bergerak, dan kemungkinan besar akan segera mati. Lapisan teratas telah berganti kulit, mengubahnya menjadi bentuk jangkrik. Tubuhnya berwarna putih dan lembut, dan sayapnya belum sepenuhnya terbentang. Beberapa sayap sudah terbentang.
sementara kepala dan toraks telah berubah menjadi hitam. Jangkrik yang lembut ini sangat cocok untuk digoreng. Mereka segar, lembut, dan kenyal. Namun, anak-anak lebih suka memakan nimfa jangkrik putih yang baru berganti kulit. Paman tidak akan memakan monyet-monyet yang kutangkap ini, kan? Mereka sangat lucu. Aku ingin memelihara mereka selamanya. Tanya Tongtong dengan sedikit khawatir sambil memegang ember kecil itu. Li Yunfei menahan keinginan untuk melemparkan semuanya ke dalam panci untuk digoreng. Dan dengan sabar menjelaskan, lapisan paling bawah hampir mati. Jika kita tidak segera memakannya, mereka akan tidak layak dimakan. Jika kalian ingin memelihara mereka, kalian harus menjaga mereka tetap hidup. Ini, aku akan mencarikanmu baskom plastik kecil dan saringan. Masukkan yang masih hidup ke dalam baskom, tutup dengan saringan, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka juga akan lebih banyak kontak dengan udara dan akan hidup lebih baik. Lihatlah yang ada di embermu, mereka semua hancur. Mereka tidak bisa terbang jika kita melepaskan mereka. Jadi paman juga orang jahat. Dia juga mau memakan monyet-monyetku yang mencegat. Tapi, apakah mereka benar-benar sana itu? Kenapa kalian berdua sampai ngiler? Tanya Tongtong dengan bingung. Mendengar itu, Direktur Liu tertawa terbahak-bahak dan berkata, teman kecil, benda-benda ini untuk dimakan. Mengapa kamu menyentuhnya jika kamu tidak akan memakannya? Untuk bermain-main? Jika kamu ingin bermain, tangkap saja jangkrik yang sehat dari pohon. Apa gunanya menyimpan jangkrik-jangkrik yang setengah mati karena berganti kulit ini di dalam embermu? Berhasil, Paman. Menurutmu bagaimana cara memasaknya agar rasanya enak? Lagi pula aku tidak suka makanan panggang. Nenekku pernah memasaknya beberapa kali untukku, tapi rasanya pahit dan mengerikan. Tongtong cemberut dan berkata dengan ekspresi khawatir. Hahaha, jadi kau siraku sudah makan. Kita tidak akan memasaknya, kita akan menggorengnya. Pasti harum, berwarna coklat keemasan di seluruh bagian, benar-benar lezat. Li Yunfei tertawa dan mencubit pipi Tongtong. Baiklah, aku akan memberimu setengahnya dulu. Jika kamu memasaknya dengan baik, aku akan memberimu setengahnya lagi. Tongtong tampak waspada dan berhati-hati karena neneknya pernah memasak ikan pertama yang ia tangkap dengan sangat buruk, yang membuatnya menangis. Ia berlari ke Li Yunfei untuk mengeluh dan memintanya memasakkan belut goreng untuknya, yang membuatnya gembira. Saat ini, dia paling mempercayai kemampuan memasak Li Yunfei, dan kedua, dia menganggap kemampuan memasak Li Xiao juga bagus. Namun, Li Xiao terlalu sibuk dan tidak terlalu memperhatikannya. Hanya paman inilah yang paling dekat dengannya, dan dia bahkan lebih memanjakannya daripada ayahnya. Siang itu, orang tua Li Yunfei makan siang di lokasi pembangunan rumah. Hanya ada 3 orang di rumah, 2 orang dewasa dan 1 anak. Li Yunfei adalah kepala koki, Tongtong sedang memasak, dan Direktur Liu sedang menyiapkan dan mencuci sayuran, menampilkan citra yang ramah dan mudah didekati. Hidangan itu terdiri dari 4 menu dan sup, ditambah 1 porsi daging monyet goreng. Porsinya sangat besar. Bahkan 4 orang pun tidak bisa menghabiskan semuanya, tidak peduli seberapa banyak mereka makan. Namun, Qicun dan Liun Chong menyelinap masuk dengan senyum di wajah mereka tepat saat waktu makan siang. Fua, apa yang kau masak hari ini? Aromanya tercium dari seluruh rumah. Bibimu tadinya membuat 2 hidangan, tapi begitu kami mencium aroma masakanmu, Datou dan aku langsung lari. Hidangannya tidak ada apa-apanya. Qicun, karena tidak bisa melihat orang-orang di dalam rumah dengan jelas, terkekeh dan berbicara lebih banyak dari biasanya. Li Yunchong mengikuti di belakang, membawa sebotol anggur obat yang dicampur dengan sari ular, dan menggerutu. Ayah, tidak apa-apa jika orang lain memanggilku dengan nama panggilan. Tapi mengapa ayah juga memanggilku, kepala besar? Semakin ayah memanggilku begitu, semakin besar kepalaku terlihat. Bagaimana aku bisa membicarakan ini dengan istriku di masa depan? Oh, Paman Qicun, tamu yang sangat langka. Silakan masuk dan duduk. Tidak ada orang luar di sini. Direktur Liu sedang dalam urusan bisnis, jadi kami hanya makan dan mengobrol. Kepala besar, mengapa Anda membawa anggur? Anggur Anda selalu dicampur dengan ular ini atau ular itu? Atau mungkin anggur campuran 5 racun? Saya merasa baunya terlalu amis dan tidak berani meminumnya. Li Yunfei berdiri dan dengan sopan menyambut mereka masuk, tetapi kemudian mengeluh bahwa anggur itu tidak sesuai dengan seleranya. Li Yunchong menyeringai dan berkata, kau pikir aku ingin membawanya? Ayahku yang menyuruhku. Wajar saja jika karyawan makan di rumah bos mereka. Kenapa mereka perlu membawa alkohol, kan? Untuk adikmu. Batuk. Aku lupa ayahmu masih di sini. Singkirkan anggurnya, aku tidak akan meminumnya. Hari ini kita akan minum minuman keras Lai Mau Premium yang dibawa Direktur Liu. Bahkan aku, yang biasanya tidak minum minuman keras rasa Maotai, tidak bisa menahan diri untuk minum beberapa gelas. Fakta bahwa 2 gelas anggur diminum sebelum makanan disentuh hanya bisa berarti bahwa anggurnya enak. 7 Inch dan Big Head, ayah dan anak, bukanlah orang asing bagi Li Yunfei.
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tamunya adalah Direktur Liu. Mereka sedikit gugup sejenak, tidak tahu apakah harus tinggal dan menumpang atau menyelinap pergi. Direktur Liu hadir di sini hari ini untuk membangun hubungan, jadi dia tidak bersikap angkuh. Dia bersikap sopan kepada semua orang yang dilayani Li Yunfei, dan dia bersikeras menarik Qicun untuk duduk di kursi utama, dengan mengatakan bahwa dia 2 tahun lebih tua dan penangkap ular paling terkenal di kota. Yang paling patut dihormati darinya adalah dia juga bisa mengobati racun ular. Tandu yang membawa orang itu dihiasi bunga, dan setelah bertukar beberapa pujian, suasana menjadi harmonis secara mengejutkan. Setelah beberapa tegukan minuman, mereka menjadi lebih seperti saudara, sangat mesra. Li Yunchong biasanya tidak banyak minum, dan toleransi alkoholnya tidak tinggi. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ini adalah minuman keras Lai Mao yang telah disimpan selama lebih dari 20 tahun, lebih mahal daripada Moutai yang baru dirilis di pasaran, dia segera bergegas menenggaknya. Tong Tong memperhatikan keempat pria itu berebut anggur, sementara dia hanya mengunyah kurma. Kulitnya yang keemasan terlepas dan renyah, hanya ditaburi lapisan garam halus, tetapi rasanya sangat lezat dan dia tidak pernah bosan memakannya. Benar saja, Paman tidak berbohong padaku. Makanan kecil ini memang seharusnya dimakan. Tapi kenapa nenek membuat makanan yang sama rasanya sangat tidak enak, dan dia tidak mau mengakuinya? Ketika aku mengeluh beberapa kali, dia bahkan mencoba memukulku. Menyebalkan sekali. Untungnya, pamanku membuat makanan yang enak untukku. Dalam keadaan setengah mabuk, Qicun akhirnya teringat akan urusannya dan, dengan lidah terbata-bata, berkata, Fua, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Pintu masuk ke pegunungan di sana telah ditutup. Ada banyak tentara yang tidak mengizinkan kita orang biasa mendekat. Aku ingin pergi ke pegunungan untuk menangkap beberapa ular berbisa untuk mengajari Datou cara membuat anggur baru. Tetapi aku bahkan tidak bisa masuk ke pegunungan. Di mana aku harus menangkapnya? Terlalu sedikit ular berbisa di dekat desa kita. Kita bahkan mungkin tidak akan bertemu satupun selama beberapa hari. Ketika Li Yunfei melihat Chu yang memimpin pasukan berpatroli, dia menduga bahwa gunung itu mungkin ditutup. Hari ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Paman Qicun, dia memastikan berita pasti tentang penutupan gunung tersebut. Apakah mereka mengatakan mengapa gunung itu ditutup? Apakah jalan menuju kuil pri diblokir? Tanya Li Yunfei. Kedua jalur menuju pegunungan diblokir, dan tidak ada yang memberikan alasan. Efek mabuknya mulai terasa. Lai Mao 53 derajat itu cukup kuat, dan bahkan minuman keras terbaik pun bisa membuat seseorang mabuk. Mereka mungkin tidak memberitahuku alasannya karena itu rahasia militer. Kita orang biasa tidak harus pergi ke pegunungan. Datou telah belajar keras bersamaku akhir-akhir ini, jadi kau tidak perlu terburu-buru mengajarinya keahlian khususnya, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Li Yunchong menimpali. Benar, aku juga ingin membuka pertanianku sendiri. Aku sama sekali tidak akan mempelajari keterampilan tradisional keluargamu sampai mimpiku terwujud. Haha, kalau kau mau mewariskannya, wariskan saja ke kakak Fua. Aku diam-diam mempelajari rahasia penanaman sayur dan peternakan keluarganya. Jadi kau bisa mengajarkan rahasia keluarga kita kepadanya. Dasar bocah nakal, kau sengaja membuatku gila. Seharusnya aku punya lebih banyak anak laki-laki. Apa gunanya beberapa dolar sebulan untuk bonus anak tunggal? Qicun menghela napas tak berdaya dan berbaring di atas meja. Ingin tidur. Direktur Liu menggemakan sentimen ini keluarga saya juga seperti itu dulu. Saya belum menjadi direktur saat itu, dan saya tidak tegas. Jika bukan karena beberapa dolar subsidi kesejahteraan, rumah kami pasti sudah penuh dengan anak-anak sekarang. Anak laki-laki saya yang tidak berguna itu bergabung dengan tentara tahun ini. Setelah dia pergi, hanya tinggal kami berdua yang sudah tua. Kami sangat kesepian. Melihat bahwa keduanya telah menemukan topik yang sama dan mengobrol dengan gembira, Li Yunfei diam-diam menyimpan sekotak minuman keras Lai Mao lainnya. Dia tahu mereka akan mabuk jika minum lebih banyak, dan dia tidak ingin kedua pemabuk itu membuat keributan di rumah sepanjang sore. Aku dengar kakek sudah tidak tahan lagi dan akhirnya ingin pindah ke pedesaan. Dia harus memenuhi kuota merawat 10 pasien, kalau tidak itu akan mengganggu latihan bela dirinya. Kakek menelepon kemarin, mengatakan bahwa masalah itu disebabkan oleh Li Yunfei dan mereka perlu mencari tempat baru untuk mereka. Villa itu memiliki banyak kamar, tetapi sayangnya belum selesai. Akan memakan waktu sekitar 1 bulan sebelum siapapun dapat pindah. Namun, sekarang musim panas, dan sangat panas. Rumah-rumah bambu di pusat perikanan sedang dibangun dengan cepat, jadi membiarkan mereka berlindung dari panas, memancing, dan bersantai di sana seharusnya memuaskan para lansia, bukan? Li Yunfei membawa kakek neneknya kembali, sementara Sandaki dan istrinya kembali ke ibu kota provinsi karena urusan keluarga. Rumah bambu Li Yunfei telah direnovasi total. Bangunan itu berlantai 2 menghadap jalan, dengan lantai pertama sebagai toko dan lantai kedua untuk tempat tinggal. Terdapat halaman di belakang, berlantai batu biru, dan beberapa ruang di sepanjang dinding dan pagar dibiarkan kosong untuk menanam bunga dan tanaman. Rumah bambu yang dibangun dengan baik dapat dihuni sepanjang tahun. Namun,
Dengan kondisi kehidupan yang membaik di desa-desa pegunungan, rumah bambu bisa menjadi dingin dan lembab di musim dingin, dan sangat sedikit rumah bambu tua yang masih ada hingga saat ini. Deretan rumah bambu baru ini memiliki nuansa retro dan cukup menarik perhatian. Peningkatan jumlah wisatawan dari kota baru-baru ini juga terkait erat dengan rumah dan gubuk bambu ini. Aku di sini untuk menghindari panasnya musim panas, bukan untuk mencari perlindungan. Jangan sentuh apapun di klinik. Aku tetap akan memeriksa 10 pasien setiap hari. Setelah pindah ke rumah bambu itu, Tuan Tuali sangat marah ketika melihat Li Yunfei ingin memindahkan kliniknya ke sana. Dasar orang tua bodoh, kenapa kau marah pada anak kecil ini? Seandainya kau mendengarkan Fua dan hanya merawat 10 pasien sehari, semua ini tidak akan terjadi. Kau melanggar aturan yang kau buat sendiri. Berani-beraninya kau marah? Nenek Li Yunfei langsung marah dan memarahi lelaki tua itu. Li Yunfei mundur dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi, karena tahu bahwa pertengkaran kedua orang tua itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kompor dan panci masak semuanya baru dibeli oleh Li Yunfei, dan dia juga membawakan kayu bakar, beras, minyak, garam, serta sayuran dan buah-buahan yang ditanamnya sendiri, cukup untuk dimakan oleh kedua orang tua itu. Seandainya Ertuzi tidak malas akhir-akhir ini, dia seharusnya berburu hewan buruan untuk disuguhi makanan enak bagi kedua orang tua itu. Ketika mereka kembali ke villa, mereka mendapati sekelompok besar penduduk desa berkumpul di sana, membuat keributan, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Li Yunfei benar-benar bingung. Tidak mengerti bagaimana ia bisa menyinggung begitu banyak penduduk desa. Apakah kain emas dan tembaga itu kembali menimbulkan masalah? Begitu dia muncul, seseorang berteriak, Fua sudah kembali. Ayo kita semua pergi ke sana dan biarkan dia menetapkan beberapa aturan untuk kita. Parit jelek di desa ini menghasilkan banyak uang setiap hari. Jadi mengapa kita tidak bisa menjual tanah kita yang bagus ini? Pemimpin itu bernama Li Tianbao, sepupu kepala desa. Dia biasanya agak otoriter dalam ucapan dan tindakannya. Tetapi karena saudaranya adalah kepala desa dan dia kuat serta menguasai beberapa ilmu bela diri, penduduk desa biasa sedikit takut padanya. Paman Tianbao, ada apa dengan kalian semua? Mari kita bicarakan ini. Mengapa kalian semua menghalangi jalan di sini? Apakah kalian mengganggu pembangunan gedung? Li Yunfei merasa tidak senang, tetapi dia tetap harus menjaga penampilan. Li Tianbao meraung dengan agresif. Ada apa? Kami ingin bertanya sesuatu. Mengapa Anda tidak membiarkan desa membeli tanah kami? Anda sendiri tidak mau membelinya. Namun Anda mengatakan bahwa jika kami membeli tanah kami pasti akan menyesal dan menderita kerugian di masa depan. Saya tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Saya hanya ingin menjual tanah ini sekarang dan menghasilkan uang untuk berbisnis. Li Dazui berdiri di belakangnya, menjulurkan setengah kepalanya untuk ikut berkomentar. Fua, kau harus punya hati nurani. Jangan berpikir kau bisa menipu kami hanya karena kau seorang mahasiswa. Kau telah menghasilkan banyak uang dari bercocok tanam sayuran, dan kami ingin mempelajari teknikmu. Tetapi kau bersikeras menunggu hingga tahun depan. Dengan mengatakan hal-hal seperti, semuanya harus dilakukan perlahan, direncanakan langkah demi langkah. Bah, pada akhirnya, kau memang tidak ingin mengajari kami tekniknya, kan? Sekarang desa telah mendirikan pusat perikanan, dan bahkan panitia desa mendengarkanmu. Bagaimana kami, rakyat biasa, bisa bertahan hidup? Kalian telah mengambil alih lahan publik kami untuk berbisnis, menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan yuan sehari. Kudengar desa mendapat 30% dan kalian mendapat 70%. Terlepas dari berapa banyak yang kalian hasilkan, desa bisa mendapatkan 3 atau 400 yuan dari sebidang tanah kecil itu. Mengapa kami tidak bisa mendapatkan lebih banyak dari tempat yang luas dan bagus seperti itu? Kami punya lahan yang sangat luas, dan Anda hanya meminta 30.000 atau 40.000. Mengapa Anda tidak mau membelinya? Anda menyuruh kami menunggu sedikit lebih lama. Berapa lama lagi kami harus menunggu? Keluarga Anda punya uang dan kemampuan untuk membangun rumah bambu di atasnya. Kami tidak punya uang untuk berinvestasi. Kami hanya ingin menjual tanahnya. Bukankah itu sudah cukup? Orang-orang ini berceloteh di antara mereka sendiri, melampiaskan ketidakpuasan dan keraguan mereka. Li Yunfei memandang penduduk desa itu dengan perasaan tak berdaya dan iba. Ia merasa patah hati dan marah atas ketidaktahuan dan kekasaran mereka. Ia ingin meninggalkan mereka lebih banyak keuntungan dan kesempatan untuk menjadi kaya, tetapi niat baik mereka dianggap remeh. Tanpa berpikir panjang, Li Yunfei langsung merenungkan kesalahannya. Ia ingin menjadi orang baik, tetapi tidak ada yang memahaminya. Jadi, ia memutuskan untuk memulai dengan menjadi penjahat. Mungkin itu akan membuatnya mendapatkan persetujuan dan pujian dari sesama penduduk desa. Namun, sebelum Li Yunfei sempat memikirkan apa yang harus dikatakan, Li Chengwen, Chen Xiuzi, Li Tiesu, dan Mao Dan, serta beberapa karyawan lainnya, merasa geram dengan tuntutan kasar orang-orang tersebut dan melancarkan serangan balik. Uangnya ada di tangan kami. Apakah kami membeli tanah itu atau tidak, itu bukan urusanmu. Li Tianbao, dasar bajingan, jangan membuat masalah di sini.
Orang mungkin takut padamu, tapi aku, Chen Xiuzhi, tidak. Pusat perikanan ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah desa dan Fua. Semua orang mendapat bagian dari keuntungan, jadi mengapa kalian semua iri? Awalnya tempat ini adalah lahan kosong. Fua telah menginvestasikan hampir 1 juta yuan di dalamnya sebelum memulai uji coba. Jika ada di antara kalian yang mampu mengambil alih, Fua akan menarik investasinya. Li Chengwen juga sangat marah, wajahnya memerah dan lehernya menegang. Ia sangat murka karena seseorang telah datang untuk membuat masalah baginya. Tepat sekali. Kalian bicara omong kosong. Kalau mau bikin masalah, datang saja ke panitia desa. Panitia desa bahkan tidak akan mengambil tanah kalian. Kenapa kalian bikin masalah untuk Fua? Apakah Fua berhutang budi pada kalian? Melihat bahwa perdebatan lain akan segera terjadi, Li Yunfei dengan cepat menenangkan tangannya dan berteriak keras. Semuanya, tolong tenang. Sebenarnya, saya tidak membeli tanah di tepi sungai Xiandai karena ingin mewariskan kekayaan kepada semua orang. Ada orang-orang bijak di desa yang menjelaskan hal ini kepada kepala desa, dan kepala desa telah menjelaskannya kepada semua orang. Sekarang hal ini terjadi lagi, sepertinya tidak ada yang mendengarkan penjelasan saya. Karena penduduk desa bersedia menjual tanah di tepi sungai Xiandai, maka saya akan membelinya. Mohon laporkan luas tanah masing-masing keluarga dan harga yang Anda minta kepada panitia desa, lalu minta petugas akuntansi untuk mengukurnya. Semuanya akan baik-baik saja, dan saya akan memberikan uangnya. Li Yunfei menyadari bahwa para pembuat onar ini semuanya adalah pemilik tanah di dekat pusat perikanan. Pusat perikanan itu hanya berukuran sedikit lebih dari 1 kilometer panjangnya, dengan lebih dari 1 kilometer yang belum dikembangkan. Hanya ada 20 atau 30 keluarga yang memiliki tanah di daerah ini, dan meskipun tidak semuanya datang, setidaknya 80 atau 90% dari mereka datang. Karena mereka memilih Li Tianbao sebagai dalang kerusuhan, mereka bisa menyalahkannya ketika mereka menyesalinya nanti. Area ini adalah lokasi terbaik di dekat penyeberangan feri. Ini adalah lahan strategis, baik sebagai pusat perikanan maupun untuk membuka restoran dan hotel di masa depan. Lokasi utama ini berada di sebelah utara penyeberangan feri. Medan di sebelah selatan penyeberangan feri lebih kompleks, dengan pegunungan dan jurang yang menjadi penghalang bagi investor. Li Yunfei bahkan merasa bahwa orang-orang ini bukan bermaksud membuat masalah, melainkan untuk memberinya uang. Begitu ia menyadari hal ini, senyumnya semakin lebar. Li Tianbao tidak menyangka Li Yunfei akan setuju begitu saja, dan untuk sesaat, dia melupakan semua kata-kata yang telah dia persiapkan. Namun, dia juga secara alami curiga, bertanya-tanya apakah ada semacam jebakan yang terlibat. Dia memutuskan untuk kembali dan mendiskusikannya dengan seseorang sebelum mengambil keputusan. Kau benar-benar setuju? Setiap bidang tanah bernilai setidaknya 30.000 hingga 40.000 yuan, dan bidang yang lebih besar bahkan mungkin bernilai 50.000 hingga 60.000 yuan. Jika kita menjual semuanya, kau perlu menyiapkan 2 atau 3 juta yuan, kan? Kau baru saja membangun rumahmu. Apakah kau punya uang sebanyak itu sekarang? Kita tidak ingin membeli secara kredit. Bukankah kalian semua setuju? Li Tianbao menatap Li Yunfei dengan curiga, mencoba menemukan sesuatu yang misterius dalam senyumnya. Jangan khawatir soal apakah aku punya uang atau tidak. Kalaupun tidak, aku akan meminjam uang dari bank. Bagaimanapun juga, aku tidak akan berutang sepeser pun kepada siapapun. Mari kita bubar. Jangan tunda pembangunan para pekerja. Setelah kalian berdiskusi, kirimkan saja 2 perwakilan untuk berbicara denganku. Dengan itu, Li Yunfei melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada Li Tianbao dan Li Dazui, yang telah membuat masalah, untuk pergi bersama anak buah mereka. Sekarang setelah Li Yunfei setuju, Li Tianbao dan Li Dazui tidak punya alasan untuk terus membuat masalah. Lagi pula, mereka hanya mengundang sekitar 20 keluarga, yang hanya mewakili 1/5 dari 100 keluarga di desa itu. Pihak mereka memiliki jumlah orang yang cukup banyak, tetapi pihak Li Yunfei juga memiliki jumlah yang signifikan. Jika kedua pihak bertarung, pihak yang membuat masalah pasti akan menderita. Semua orang tahu bahwa Li Yunfei kaya, mengenal pejabat di kota, dan bahkan memiliki koneksi di kota besar. Benar saja, begitu mereka pergi, tetangga dan kerabat Li Yunfei datang, termasuk orang-orang dari cabang guru kelima dan cabang kakek keempat. Kakek kandungnya adalah yang tertua kedua, sedangkan yang tertua dan ketiga tertua tidak selamat dari era istimewa itu dan tidak meninggalkan keturunan. Bahkan paman dan bibi yang sebelumnya berselisih antar keluarga pun ikut mendukung mereka, karena putra mereka, Li Qingmu, bekerja untuk Fua, dan satu-satunya cucu perempuan mereka sering makan dan minum di rumah Fua. Li Yunfei berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka, menawarkan rokok kepada mereka yang menginginkannya, memotong semangka untuk yang lain, dan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut secara berurutan. Mendengarkan keributan itu, Li Yunfei menyadari bahwa keluarga-keluarga yang tidak menimbulkan masalah berasal dari faksi miliknya sendiri, dan tanah yang tersisa adalah milik keluarga-keluarga tersebut. Dilihat dari nada bicara mereka yang ragu-ragu, mereka juga ingin menjual,
Tetapi jika Li Yunfei mengalami kesulitan, mereka tidak harus membayar tunai seperti Li Tianbao dan gengnya. Jika mereka tidak punya uang, mereka bisa membiarkan Li Yunfei berhutang sebagian kepada mereka. Li Yunfei tidak marah. Dia tahu penduduk desa memiliki masalah pemahaman. Mereka tidak menyadari betapa berharganya lahan itu setelah zona pengembangan pariwisata berhasil. Terutama pusat transportasi utama di pintu masuk pegunungan itu adalah lokasi paling berharga dari semuanya. Mungkin mereka telah miskin selama beberapa generasi. Dan sekarang setelah akhirnya dapat menukar sebidang tanah kecil dengan puluhan ribu yuan, itu terasa seperti rezeki nomplok. Lagi pula, menurut mereka, ada banyak lahan untuk ditanami, dan bahkan lebih banyak bukit tandus yang tidak digarap siapapun. Mereka tidak membutuhkan lahan kecil ini untuk menanam padi. Li Yunfei tahu masalah ini tidak bisa ditunda, jangan sampai desas-desus menyebar di desa. Hari itu juga, dia membuat pernyataan yang mengancam dia akan mengambil semua tanah di dekat pusat perikanan. Sebanyak apapun itu, bukan hanya sebidang kecil di tepi ladang, tetapi juga sepeta kecil sawah yang tersebar yang terhubung ke desa di belakangnya. Batu tunggal itu menimbulkan ribuan riak, dan seluruh desa seketika bergembira. Mereka yang tidak memiliki tanah di sepanjang sungai Xiandai dipenuhi penyesalan, meratapi bahwa mereka tidak mengambil peta-peta kecil tanah kosong di tepi sungai itu. Sementara itu, anggota keluarga Li Tianbao berseri-seri gembira, membual kepada setiap orang yang mereka temui bahwa keluarga mereka sekarang kaya. Mereka mengklaim bahwa alih-alih hanya menerima 30.000 hingga 40.000 yuan per keluarga, mereka sekarang dapat menjual bahkan peta-peta kecil yang terfragmentasi di belakang, sehingga total pendapatan mereka mencapai lebih dari 100.000 yuan. Pada malam hari, kepala desa Li Tianlai dan akuntan Li Chunyi, yang pulang dari pertemuan di kota, muncul di rumah Li Yunfei dengan wajah muram. Begitu masuk, mereka berteriak, "Fua, kau melakukan pekerjaan yang buruk hari ini. Orang-orang bodoh di desa tidak tahu nilai tanah itu, tetapi kami tahu. Kau tahu, kau bisa mengambilnya. Jika sepupumu tidak memaksaku membelinya, aku tidak akan repot-repot," kata Li Yunfei, bertingkah seperti korban dan agak kurang ajar. Atau, kenapa panitia desa tidak mengambil alih masalah ini? Li Tianlai sangat pusing hingga ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Jika panitia desa punya uang, apakah mereka akan berada dalam posisi sesulit ini? Dan sepupunya yang bodoh itu, dia akan menyesalinya nanti. Luo Peng, manajer umum perusahaan investasi pariwisata Qinglong, kembali dari perjalanan promosi ke kota tersebut. Setelah mendengar bahwa Li Yunfei telah membeli semua lahan di belakang pusat perikanan sekaligus, ia langsung terkejut. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Sial, akumulasi modal primitif oleh para kapitalis memang berlumuran darah. Saya membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini." Namun, ketika ia melihat Li Yunfei mentransfer lebih dari 4 juta yuan tunai kepada para penjual tanah melalui transfer bank, ia langsung khawatir bahwa rantai modalnya akan putus dan menyeret pusat perikanan yang baru saja mulai berkembang. Setelah membayar transaksi tanah yang besar ini, Li Yunfei memang kehabisan uang. Namun, melihat kepala desa, Li Tianlai, meskipun tidak senang, telah membantunya dengan urusan administrasi di kota dan kabupaten, ia diam-diam merasa senang. Wali kota Wu Xiaoyu tidak banyak berkomentar tentang hal ini, tetapi hanya mengajak orang-orang mengunjungi pusat perikanan yang baru selesai dibangun. Pada hari peresmiannya, ia memanggil seorang wakil kepala kabupaten dan meminta stasiun televisi kabupaten untuk mengirim seseorang untuk mewawancarai mereka, yang kemudian ditayangkan dalam berita malam hari itu. Inilah bentuk dukungannya kepada Li Yunfei, mendukung karir Li Yunfei, yang juga berarti mendukung karirnya sendiri. Tanpa dukungan finansial, proyek agrowisata yang direncanakannya tidak akan mengalami kemajuan. Kepemilikan tanah oleh Li Yunfei memberikan dorongan awal bagi rencananya. Mungkin ini adalah bentuk pertukaran. Sejak pusat perikanan dibuka, jumlah wisatawan biasa meningkat secara signifikan. Beberapa penduduk desa, setelah mendengar bahwa penduduk kota suka makan sayuran liar dan sayuran kering, mulai menjual jamur kering, kacang kering, daging olahan buatan sendiri, dan barang-barang kering hasil pertanian lainnya. Awalnya, mereka tidak tahu harga yang tepat, tetapi setelah berkonsultasi dengan Li Yunfei, mereka menetapkan harga yang sangat tinggi bagi penduduk desa. Namun, ketika penduduk kota menanyakan harganya, mereka terus mengatakan bahwa harganya murah. Ketika pelanggan kaya lewat, satu orang bahkan bisa membeli semua jamur kering dari sebuah pertanian. Hal ini membuat penduduk desa gembira, dan mereka mendesak semua orang untuk segera datang. Mereka mengatakan bahwa para turis di sini bodoh dan kaya, tidak hanya tidak menawar harga tetapi juga sangat murah hati. Mereka bahkan mengatakan bahwa janda tua di pintu masuk desa telah menemukan jamur Ganoderma lucidum liar di antara jamur yang dipetiknya, dan para turis kota memberinya tambahan 500 yuan di atas harga jamur tersebut. Namun, para tetua yang berpengalaman mengatakan itu adalah kerugian. Mereka mengatakan bahwa Ganoderma lucidum liar biasa mungkin tidak bernilai banyak, tetapi Ganoderma lucidum ungu liar dari Sichuan sangat langka. Beberapa ratus yuan jelas terlalu sedikit. Pada akhirnya, para wisatawan kotalah yang lebih cerdik.
Ada banyak sekali legenda seputar Ganoderma lucidum, ketenarannya bahkan melebihi ginseng, tetapi harga sebenarnya sulit untuk ditentukan. Li Yunfei memiliki gambaran umum, itulah sebabnya ia awalnya memilih beberapa ratus tanaman Ganoderma lucidum dan menanamnya di ruang kecil, terutama untuk tujuan pengobatan, bukan untuk mendapatkan kekayaan darinya. Satu tanaman ginseng jelas bernilai lebih dari seikat Ganoderma lucidum. Sambil berjalan di sepanjang jalan, Li Yunfei mendengarkan obrolan riang penduduk desa yang mendirikan kios di pinggir jalan, dan merasa sangat terharu. Ia telah kembali ke kampung halamannya selama beberapa bulan, dan setelah kerja keras yang panjang, akhirnya ia mulai merasakan rasa puas karena telah mengubah kampung halamannya. Sekitar selusin anak juga mendirikan kios seperti orang dewasa. Mereka menaruh monyet yang mereka tangkap malam sebelumnya di baskom, berjongkok di pinggir jalan, berceloteh dan tertawa. Beberapa anak bahkan mengangkat label harga yang ditulis di pekerjaan rumah mereka 50 sen per ekor. Tong-tong sebenarnya bercampur dengan kelompok anak-anak itu. Ketika dia melihat Li Yunfei berjalan mendekat, dia dengan gembira berteriak, "Paman, aku di sini. Tebak berapa banyak monyet yang kusentuh kemarin?" Sebelum Li Yunfei sempat menjawab, dia dengan antusias menjawab, 126. Tidak ada yang membantuku, aku menemukan semuanya sendiri. HMPH. Seandainya bukan karena ular yang melilit akar pohon yang menakutiku, aku pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Tong-tong luar biasa. Apakah ada pelanggan yang membeli sesuatu? Karena Li Yunfei tidak ada kegiatan lain, dia berjongkok untuk mengamati anak-anak berjualan. Tong-tong tersenyum bangga. Ya, saya banyak menjual kemarin, makanya banyak teman saya datang untuk berjualan hari ini. Saya menghasilkan 35 yuan kemarin. Orang kota itu sangat pelit. Seharusnya dia memberi saya 37 yuan 50 sen, tetapi dia bilang dia tidak punya kembalian dan hanya memberi saya 35. Hehe, Tong-tong sudah dewasa sekarang. Biarkan saja orang-orang kota itu mengambil apapun yang mereka mau dengan jumlah yang sedikit itu. Lagi pula, kau mendapatkan monyet-monyet ini secara gratis. Paman bisa membantumu mendapatkan beberapa lagi malam ini. Li Yunfei menyuruh Tong-tong untuk tidak terlalu khawatir dan lebih murah hati. Tong-tong sama sekali tidak peduli. Saat Tong-tong berbicara, dia memperhatikan sekelompok besar turis dari kota berjalan ke arahnya dari jalan utama. Beberapa dari mereka membawa peralatan memancing, sementara yang lain membawa kamera. Dia buru-buru berlari kembali ke baskom kecilnya, mengangkat papan tanda, dan dengan giat mempromosikan jasanya menangkap monyet. Li Yunfei sedikit membungkuk, tersenyum sambil memperhatikan anak-anak itu menjual barang dagangan mereka. Harganya wajar, masing-masing dijual seharga 1 yuan di pintu masuk pasar sayur kota, dan sekitar 7 mau masing-masing di kabupaten. Dia tidak tahu dari mana anak-anak itu mendengar harga tersebut, tetapi menetapkan harga 5 mau masing-masing di desa cukup tepat. Karena proyek agrowisata ini baru saja dimulai, harga barang-barang di desa memang lebih murah daripada di luar desa. Tetapi harga ini terbatas dan penduduk desa tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar. Sebagai contoh, jamur hitam liar berkualitas tinggi dari Tiongkok Timur Laut dijual dengan harga lebih dari 100 yuan per jin di supermarket, sedangkan jamur liar biasa sekitar 80 yuan, dan kualitas sedikit lebih rendah sekitar 50-60 yuan per jin. Jamur yang dipanen oleh penduduk desa benar-benar liar karena mereka tidak tahu cara membudidayakan jamur hitam. Namun, karena teknik pengeringan yang berbeda-beda, ada yang berkualitas baik dan ada yang biasa saja, sehingga dicampur dan dijual dengan harga 50-60 yuan per jin, dengan kemungkinan fluktuasi sekitar 10 yuan naik atau turun tergantung situasinya. Awalnya, penduduk desa menganggap harga itu terlalu mahal karena Chen Ergou hanya membayar 25 yuan per jin ketika datang ke desa untuk membeli barang kering sebelumnya. Setelah mereka berhasil menjual barang kering tersebut, mereka langsung mengutuk Chen Ergou dan leluhurnya selama 18 generasi, menyebutnya bajingan yang telah menipu mereka dan mengambil uang mereka. Setelah memarahi Chen Ergou, ia segera memuji Li Yunfei, mengatakan bahwa ini adalah orang yang mampu melakukan hal-hal besar. Ia tahu nilai suatu barang tetapi tidak pernah memperlakukan penduduk desa dengan buruk, tidak seperti bajingan Chen Ergou itu, yang beberapa hari lalu mencoba datang ke desa untuk membeli barang kering. Karena bengkel bulu tidak dapat beroperasi lagi, ia ingin kembali ke perdagangan lamanya, membeli dan menjual bulu dan barang kering, dan mendapatkan keuntungan yang besar darinya. Hanya satu pria dan satu wanita dari kelompok turis ini yang berhenti untuk menanyakan harga monyet-monyet itu. Ponsel Li Yunfei berdering saat itu, jadi dia berlari ke sudut yang tenang untuk menjawabnya. Itu Michelle yang menelepon, keduanya sudah lama tidak berhubungan sejak mereka menyelesaikan misi si kepala bawang. Yun tersayang, apakah kamu sudah menyelesaikan misi meteorit? Para petinggi asosiasi kita menganggap misi ini sangat serius. Kami sudah meningkatkan poin dan bonusnya. Aku ingat saat kita sedang menjelajah, ada meteorit yang sangat dekat dengan pintu masuk, tetapi ada terlalu banyak ular, jadi kita tidak mengambilnya. Jika kamu mengambil meteorit itu sekarang, kamu pasti akan mendapatkan komisi yang besar. Di telepon, Michelle tampak sangat khawatir tentang meteorit itu, dan langsung ke intinya. Itu sarang ular.
Aku tidak akan berani mempertaruhkan nyawaku. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang akan datang ke sini untuk menjelajah lagi? Kau bilang begitu sudah lama sekali. Tapi kami belum mendengar kabar apapun darimu. Li Yunfei tersenyum, tidak membenarkan atau menyangkal, dan malah menanyakan hal lain. Michelle berkata dengan sedih, "Oh, jangan dibahas lagi. Ini mengerikan. Tim kami tiba di Sichuan sebulan yang lalu, tetapi kami dikarantina dan diinterogasi oleh militer negara Anda. Mereka mengatakan misi itu ilegal, ada terlalu banyak kontroversi di tingkat atas, dan pejabat yang menyetujui misi tersebut telah ditempatkan di bawah penyelidikan. Saya tidak tahu banyak tentang situasi di negara Anda, jadi saya tidak tahu apa artinya ini, tetapi misi kami tidak dapat dilanjutkan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Baru hari ini tim kami mendapatkan kebebasan mereka, tetapi kami belum dapat meninggalkan Sichuan. Mereka mengatakan kami harus membantu penyelidikan militer kapan saja." Jantung Li Yunfei berdebar kencang, dan dia langsung merasa ada yang tidak beres. Jika tim mereka sedang dipantau oleh militer, maka Michelle meneleponnya berarti, dia juga sedang diawasi oleh militer. Sialan, wanita boros itu, dia benar-benar telah menipu saya. Untungnya, mengingat percakapan barusan, sepertinya tidak ada celah hukum. Lagi pula, ketika saya menjadi penerjemah yang mendampingi mereka, ada para ahli teknis dari negara saya sendiri, serta dokumen dan surat perintah resmi pemerintah, yang memungkinkan saya pergi ke desa untuk mencari pemburu dan pemandu. Mengingat operasi pengepungan gunung yang dilakukan militer, Li Yunfei menduga bahwa berbagai negara pasti sudah mengetahui beberapa rahasia batu matahari, sehingga mereka bersikap tegang dan waspada. Dari ucapan Michelle yang terfragmentasi, ia juga dapat menyimpulkan bahwa asosiasi kepala bawang itu sah, atau setidaknya organisasi formal di bawah pengawasan berbagai pemerintah. Misi mana yang melibatkan negara mana membutuhkan persetujuan diam-diam di antara negara-negara terkait sebelum misi tersebut dapat diluncurkan dengan sukses. Namun, setelah misi diluncurkan, diperkirakan bahwa kemajuan baru telah dicapai dalam penelitian, dan disadari bahwa meteorit-meteorit ini sangat misterius dan penting. Oleh karena itu, hal itu disesalkan dan peristiwa-peristiwa selanjutnya terjadi. Fakta bahwa Michelle dan yang lainnya berhasil mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan bahwa misi yang diberikan telah meningkat dalam poin dan hadiah, pasti berarti bahwa beberapa negara telah mencapai semacam kesepakatan. Namun, Li Yunfei tidak lagi ingin terlibat. Michelle ingat ada meteorit di dekat pintu masuk, dan para ahli di negara mereka pasti juga mengingatnya, dan telah memberitahu pihak militer. Mungkin mereka sudah membersihkan area tersebut dari ular berbisa ratusan kali. Saat aku sedang memikirkan ini, aku melihat 3 atau 4 ambulans berbelok ke jalan ini dari jalan utama, langsung menuju penyeberangan feri. Syukurlah, itu ambulans, bukan mobil polisi atau kendaraan militer. Ada yang aneh? Mengapa ada begitu banyak ambulans? Apa gunanya? Mengapa mereka langsung menuju penyeberangan feri, dan bahkan menyeberangi sungai? Mungkinkah ada kecelakaan di pintu masuk pegunungan di seberang sungai? Memikirkan hal ini, Li Yunfei tidak punya waktu untuk memperhatikan anak-anak yang menjual monyet pencegat. Dia bergegas ke feri. Ketika dia tiba, 2 dari 4 ambulans sudah naik ke feri. 2 lainnya tidak muat dan harus menunggu perjalanan berikutnya. Li Yunfei mengetuk jendela mobil, ingin mencari tahu apa yang telah terjadi. Namun, begitu jendela ambulans diturunkan, sebuah pistol diacungkan keluar, dan seorang tentara bersenjata lengkap berteriak dingin, "Kami sedang menjalankan misi. Orang-orang yang tidak terkait, menjauhlah." Li Yunfei tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena gelas itu sudah terangkat. Dari sekilas pandang itu, dia jelas melihat staf medis di dalam. Mereka semua adalah personel militer, mengenakan seragam militer di bawah jas putih mereka. Karena semua orang ini adalah dokter militer legendaris, dan mereka dikawal oleh tentara, jelas bahwa situasinya sangat mendesak. Saat feri kembali, 2 ambulans bergegas naik. Tukang feri yang sudah tua itu sepertinya tahu sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan mengemudi ke sisi lain, tidak menunggu orang-orang biasa di tepi pantai. Tong-Tong telah menjual semua monyet penghalang sungai. Sambil memegang 60 yuan, dia berlari dengan gembira dan berteriak dari jauh, "Paman, Paman, 2 pelanggan dari kota itu membeli semua monyet penghalang sungai kita. Lihat, ini uang yang saya hasilkan hari ini." Tong-Tong memegang 2 lembar uang, 1 50 dan 1 10 dolar, lalu berdiri jinjit, dengan bangga melambaikannya di depan Li Yunfei. Li Yunfei mengesampingkan kecurigaannya terhadap dokter militer itu, dan melihat kebahagiaan Tong-Tong, ia hendak memujinya ketika tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan uang di tangannya. "Hah? Aku mengambilnya dan merabanya dengan hati-hati. Sial. Memang benar itu uang palsu. Keduanya palsu, terutama uang 10 yuan, yang lebih jelas palsu. Aku menggosoknya keras-keras dan muncul bercak putih di lipatannya. Ada apa, Paman? Apakah Paman juga ingin menjual monyet pencegat mereka?" Tanya Tong-Tong penasaran sambil menunjuk ke persimpangan. Seorang pria dan seorang wanita membeli barang-barang itu dan pergi.
Xiao Qiang bahkan membantu mereka menaruh monyet pencegat itu di sepeda motor mereka. Mereka pergi terburu-buru dan bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Xiao Qiang adalah seorang anak desa, berusia 11 atau 12 tahun. Orang tuanya bekerja di luar kota, dan dia tinggal bersama kakek neneknya. Kakek neneknya dalam kondisi kesehatan yang buruk, sering minum obat, dan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mendengar bahwa monyet yang baru melahirkan dapat dijual untuk mendapatkan uang, dia hampir tidak tidur di malam hari. Hanya ingin mendapatkan uang untuk membantu menghidupi keluarganya. Ayo kita tanya Xiao Qiang ke arah mana orang-orang yang membeli monyet pencegatmu itu pergi, kata Li Yunfei, sambil mengangkat tongtong dan berlari menuju persimpangan. Beberapa penjual melon di pinggir jalan melihat Li Yunfei menggendong tongtong dan bercanda berkata, Fua, kau memperlakukan keponakanmu dengan sangat baik, sebaiknya kau segera menikah dan punya anak juga. Menurutku, bahkan Mu Tou yang ceroboh seperti beruang itu pun tidak memperlakukan tongtong sebaik Fua. Seandainya Fua tidak pernah bertemu Ibu Tongtong beberapa kali, kita semua pasti akan bertanya-tanya Tongtong sebenarnya anak siapa. Haha. Para wanita tua ini tidak mengenal batas dalam hal bercanda. Biasanya, Li Yunfei bisa membalas dengan beberapa kata, tetapi dia sedang sibuk dengan hal lain, jadi dia hanya memberikan jawaban singkat dan menghilang. Anak-anak yang baru saja menjual monyet-monyet yang mereka tangkap masih berdiri di sana, dengan gembira mendiskusikan berapa banyak yang akan mereka berikan kepada keluarga mereka dan berapa banyak yang akan mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Beberapa anak bahkan lebih terus terang, mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke supermarket kecil di kota untuk membeli sekantong permen susu. Mengatakan bahwa permen susu yang mereka tabur ketika rumah Fua selesai dibangun sangat enak, dan mereka bermimpi untuk memakannya lagi. Xiao Qiang berada di antara mereka, menghitung setumpuk uang 2 lembar uang 50 yuan, 2 lembar uang 20 yuan, dan beberapa lembar uang 10 yuan. Li Yunfei meliriknya, jumlahnya seharusnya mendekati 200 yuan. Dengan 400 monyet yang bertugas mencegat, dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semuanya. Tanpa perlu memeriksa, Li Yunfei, dengan penglihatan dan pendengarannya yang tajam, yakin bahwa uang yang dipegang anak-anak itu adalah uang palsu. Kedua penipu itu benar-benar hina. Mereka benar-benar menggunakan uang palsu untuk menipu sekelompok anak-anak mereka benar-benar tidak berperasaan. Xiao Qiang, ke arah mana orang-orang yang membeli monyet pencegatmu itu pergi? Tanya Li Yunfei cemas sambil menurunkan tongtong. Xiao Qiang menyeringai, giginya masih rontok karena kekurangan kalsium, dan berkata dengan dua gigi depan yang ompong, kakek Fua, mereka pergi ke selatan, seorang pria dan seorang wanita, mengendarai sepeda motor besar, dan mereka melaju kencang. Mereka bilang akan kembali untuk mengambil barang besok, dan menyuruh kami mengambil sebanyak mungkin malam ini. Xiao Qiang berasal dari generasi yang lebih muda. Menurut sistem senioritas desa, dia seharusnya memanggil Li Yunfei kakek. Baiklah, aku mengerti. Jangan menghamburkan uangmu sembarangan, simpan dulu untuk saat ini, dan aku akan membawakanmu makanan enak saat aku kembali. Kata Li Yunfei, lalu berlari secepat angin menuju vilanya, tempat truk pickup diparkir. Pada saat yang sama, ia menghubungi Liu Xiangqian, kepala kantor polisi kota, dan memintanya untuk mencegat sebuah sepeda motor besar di persimpangan jalan kabupaten. Ada seorang pria dan seorang wanita di sepeda motor itu, entah membawa sesuatu di tangan mereka atau dengan sebuah kotak barang kecil di belakang. Ia menyimpulkan bahwa sepeda motor itu digunakan untuk memuat barang, karena ini adalah metode pemuatan yang umum di daerah tersebut. Pria dan wanita ini telah menipu ratusan monyet yang mencoba mencegat mereka. Jika mereka tidak membawa barang-barang itu dengan tangan, mereka pasti menaruhnya di dalam kotak di rak sepeda motor. Kepala polisi Liu Xiangqian tidak ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia segera mengatur agar orang-orang mengendarai satu-satunya mobil polisi yang layak di kantor polisi dan memblokir persimpangan jalan kota dan jalan kabupaten. Begitu saya memarkir kendaraan di sana, sebuah sepeda motor merah besar melaju kencang ke arah saya. Pria yang mengendarainya berusia sekitar 30-an, agak pendek dan kurus, dengan penampilan biasa saja. Dia tampak gugup ketika melihat mobil polisi memblokir persimpangan. Wanita di kursi belakang agak gemuk, dengan wajah berisi dan rambut bergelombang berwarna coklat kekuningan yang diwarnai. Ia juga tampak ketakutan ketika melihat polisi muncul. Melihat pria itu memperlambat laju kendaraannya, kilatan kekejaman muncul di matanya, dan ia membisikkan sesuatu di telinga pria itu. Hentikan mobil dan serahkan pada pemeriksaan kami. Dua petugas polisi di belakang kepala Liu berteriak dari kejauhan, memberi isyarat kepada pihak lain untuk berhenti. Pak, ada apa? Bukankah memeriksa mobil itu tugas polisi lalu lintas? Kami hanya turis dari kota ini. Kami dengar ada pusat pemancingan di sini, jadi kami datang untuk bersenang-senang. Wanita di dalam mobil itu tersenyum dan memanggil dengan ramah. Berhenti bicara omong kosong, keluar dari mobil dan serahkan untuk diperiksa. Liu Xiangqian sudah memastikan bahwa sepeda motor ini adalah yang dicari Li Yunfei. Karena panggilan itu terlalu terburu-buru, dia tidak tahu kesalahan apa yang telah mereka berdua lakukan. Dia hanya mendengar Li Yunfei mengumpat,
mengatakan bahwa mereka telah berbohong kepada anak-anak tentang monyet yang mencegat. Omong kosong macam apa ini? Oke, kita berhenti di situ saja. Wanita gemuk itu tersenyum dan menunjuk ke suatu tempat di depan, seolah ingin pria itu berhenti di situ. Mobil polisi itu diparkir di salah satu sisi jalan, yang memberi kesempatan kepada sepeda motor tersebut. Sebelum kedua polisi itu sempat mendekat, sepeda motor yang sudah melambat dan hendak berhenti itu tiba-tiba meraung dan melaju kencang melewati kedua polisi tersebut, menerobos blokade dalam sekejap. Sialan! Kejar mereka! Liu Xiangqian mengumpat, melompat ke dalam mobilnya, dan memerintahkan mobil polisi untuk mulai mengejar kedua bajingan kurang ajar itu. Namun begitu berada di dalam mobil polisi, pengemudi itu kesulitan menyalakannya, merengek dan hampir menangis. Pak, mobil jelek ini sepertinya rusak, tidak mau menyala. Sialan! Bukankah kau baru saja pergi ke kota untuk memperbaikinya kemarin? Kenapa sekarang rusak lagi? Kepala Liu sangat marah. Melihat orang yang seharusnya dia tangkap menghilang di depan matanya, rasa frustrasi itu membuatnya gila. Aku juga tidak tahu. Petugas polisi yang mengemudi berkeringat deras dan tampak kesal. Pada saat itu, klakson Li Yunfei meraung dari belakang, berhenti mendadak di samping mobil polisi, dan dia berteriak, Kepala Liu, apakah Anda melihat sepeda motor yang saya sebutkan? Aku baru saja berlari ke sana. Lihat, aku masih bisa melihat bayangan mereka. Mobil kita hancur, kita hampir berhasil menghentikan mereka. Sebelum Direktur Liu selesai berbicara, Li Yunfei menginjak pedal gas, dan truk pikap Longhorn yang besar itu melaju kencang seperti banteng yang marah. Bas! Kepulan asap biru melesat ke arah sepeda motor di depannya. Ada banyak mobil di jalan, dan jalan kabupaten itu sempit. Beberapa kali ia berhasil menyusul sepeda motor itu, tetapi mereka berhasil mendahului lagi. Saat ini, ada jalan lurus di depan. Li Yunfei merasa ini adalah kesempatan yang baik, jadi dia memindahkan persneling ke gigi tertinggi, menginjak pedal gas, dan akhirnya menyalip sepeda motor itu. Sapi bertanduk panjang yang besar itu menghalangi jalan sepeda motor, lalu mulai melambat tanpa mengerem mendadak. Dengan kecepatan sedikit di atas 100 mil per jam, mencoba pengereman mendadak di jalan pegunungan di samping tebing adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Li Yunfei terlalu cepat. Ketika kecepatan mobil turun hingga sekitar 60 mil per jam, Li Yunfei menginjak rem mendadak dan membanting setir tajam ke kiri, melakukan manuver drift pengereman berat standar sebesar 90 derajat, yang menghalangi seluruh jalan. Sepeda motor di belakangnya masih berjarak lebih dari 40 meter. Ketika melihat Longhorn milik Li Yunfei menghalangi tengah jalan, sudah terlambat untuk berbalik. Ia mengerem mendadak, tetapi hampir menabrak Longhorn sebelum akhirnya berhenti total. Dasar bocah, apa kau mencari kematian? Apa kau tahu cara mengemudi? Orang macam apa kau, menghalangi jalan seperti ini? Pria pendek dan kurus itu sangat arogan. Dia menyuruh wanita itu turun duluan, lalu mendudukan dirinya di atas sepeda motor. Kemudian dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan mengacungkannya ke arah Li Yunfei. Li Yunfei mengenali kedua orang ini. Merekalah yang berjongkok di depan tong-tong dan membeli monyet penyadap saat dia sedang menelepon. Mata wanita berambut pirang itu melirik ke sana kemari, tetapi dengan penuh kekhawatiran ia berkata, Anak muda, mari kita bicarakan ini. Jangan menghalangi jalan dengan mobilmu. Suamiku bisa sangat kejam. Sebaiknya kau segera pergi. Tidak baik jika kau mendapat masalah karena hal sepele seperti ini. Menanggapi ucapan wanita itu, pria pendek dan kurus itu mengacungkan pisaunya, mengangkat dagunya dengan angkuh, dan mencibir. Sialan, kalau kau tidak mau mati, enyahlah dari sini. Aku belum keluar rumah lebih dari beberapa hari, dan aku tidak ingin ada masalah akhir-akhir ini. Li Yunfei mencibir, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan berkata, dasar bajingan yang bahkan bisa menipu sekelompok anak-anak, apakah kau pantas mengatakan hal seperti itu? Serahkan monyet pencegat itu, lalu pergi ke kantor polisi kota untuk menyerahkan diri. Aku tidak ingin memukulmu, untuk menghindari tanganku kotor. Jangan memaksaku untuk membawamu kembali ke desa. Kau seharusnya tahu metode apa yang digunakan penduduk setempat untuk menangani pencurian dan penculikan. Setelah mendengar bahwa Li Yunfei datang untuk membantu anak-anak mengambil kembali monyet yang mencegat mereka, pria dan wanita itu merasa geli sekaligus jengkel, mengira bahwa polisi telah mengirimnya untuk mengejar mereka. Pria dan wanita itu bersantai dan tertawa acuh tak acuh. Oh, adik kecil, kamu lucu sekali. Ini hanya untuk menghibur anak-anak itu. Apakah benar-benar perlu bersusah payah demi beberapa ratus yuan uang palsu? Kami bisa mengembalikan monyet-monyet palsu ini kepadamu, tetapi tidak perlu menyerahkan diri, kan? Ini bukan masalah besar. Beberapa ratus yuan bahkan tidak cukup untuk mengajukan kasus. Li Yunfei terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata pada mereka. Dia menampar pria kurus itu begitu keras hingga pria itu jatuh ke tanah, dan pisau lipat di tangannya terlempar ke samping. Li Yunfei, mendapati pisau itu kotor, tidak repot-repot mengambilnya. Dia menatap wanita yang senyumnya membeku dan berkata, apakah ini lucu? Apakah kau ingin aku menamparmu lagi agar kau sadar? Tidak,
Tidak perlu. Wanita itu mundur 2 langkah, memaksakan tawa hambar, mencoba membuat suaminya berdiri, tetapi wajah suaminya bengkak, dan dia menutupi wajahnya sambil meraung di tanah, mengatakan bahwa seseorang telah dipukuli hingga tewas dan bahwa dia akan menuntut Li Yunfei atas penyerangan tersebut. Pada saat itu, mobil-mobil mendekat dari depan dan belakang, membunyikan klakson dan mendesak Longhorn untuk segera kembali normal dan tidak menghalangi jalan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Li Yunfei mengeluarkan 2 tali, melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan dingin, "Cepat ikat mereka dan kembali ke kantor polisi bersamaku. Jika kau berkata sepatah kata pun lagi, aku akan memukulmu hingga pingsan dan melemparkanmu ke dalam mobil. Nak, jangan coba-coba. Aku akan melawanmu sampai mati." Pria yang tergeletak di tanah itu tiba-tiba menjadi ganas, mengambil pisau lipat, melompat, dan menusuk Li Yunfei. Li Yunfei menghindar ke samping, menggunakan telapak tangannya sebagai pisau untuk menyerang pergelangan tangan pria pendek dan kurus yang memegang pisau. Pria itu menjerit dan menjatuhkan pisaunya lagi. Namun, kali ini Li Yunfei tidak berhenti. Dia melanjutkan dengan serangan siku ke kepala pria itu. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, pria itu langsung pingsan. Tepat ketika mereka hendak mengikatnya, mereka mendengar suara mobil polisi meraung-raung dari arah kota. Entah mengapa, mobil polisi kepala Liu tiba-tiba berhenti dan menyusul mereka. "Butuh beberapa ratus meter bagi kami untuk menghidupkan mobil." Kepala Liu keluar dari mobil polisi dan pertama-tama menjelaskan kepada Li Yunfei. Ketika dia melihat seseorang tergeletak di tanah dengan pisau lipat, dia berkata dengan marah, "Bajingan ini benar-benar berani menggunakan pisau. Akan kuberi dia pelajaran saat kita kembali nanti." Tanpa ia mengucapkan sepatah kata pun, beberapa polisi bergegas maju, memborgol pria yang tergeletak di tanah, dan juga memborgol wanita yang terus menangis ketakutan. Li Yunfei membuka kotak kargo di belakang sepeda motor dan menemukan monyet mainan milik anak-anak serta setumpuk uang kertas 100 yuan palsu. Dia menunjukkannya kepada Direktur Liu dan berkata, "Saya akan mengambil monyet mainannya. Anda bisa menggunakan uang palsu itu sebagai bukti." Mereka bahkan menipu anak-anak dengan mengambil monyet mainan yang telah mereka cari dengan susah payah. "Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Jangan khawatir, mereka tidak akan lolos dari dakwaan apapun, seperti menyerang petugas polisi, menerobos pos pemeriksaan, dan menggunakan uang palsu. Saya akan memeriksa apakah ada bukti lain atas kejahatan mereka, dan mereka akan dihukum atas berbagai pelanggaran." Kepala Liu meyakinkannya. Li Yunfei memasukkan 2 kantong plastik besar berisi uang hasil penyitaan ke dalam mobilnya, mengucapkan selamat tinggal kepada Direktur Liu, lalu kembali ke kota terlebih dahulu. Dia pergi ke supermarket dan membeli lebih dari selusin kantong permen enak untuk anak-anak, lalu menukarkan beberapa ratus yuan dengan uang kembalian, berniat menukarkan uang palsu di tangan anak-anak dengan uang asli. Ketika Li Yunfei kembali ke persimpangan jalan di pintu masuk desa, ia mendapati beberapa anak dipukuli oleh orang tua mereka. Rupanya, mereka pergi ke toko terdekat untuk membeli makanan ringan, tetapi pemilik toko menuduh mereka menggunakan uang palsu dan memanggil orang tua mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang tua itu memukuli anak-anak mereka tanpa bertanya mengapa. "Aku tidak." "Wah, ini semua uang dari penjualan monyet pencegat." Anak-anak itu meratap, menjelaskan sambil menangis. Tong-Tong memegang kedua lembar uang itu dan menyeka air matanya dengan sedih. Meskipun dia belum menggunakan uang itu, semua anak yang hadir merasa sedih mendengar bahwa uang yang dia terima adalah uang palsu. Setelah memarkir mobilnya, Li Yunfei pertama-tama menjelaskan situasinya kepada pemilik toko, lalu menggunakan nama Direktur Liu untuk mengintimidasinya. Pemilik toko itu juga seorang penduduk desa dan mengetahui prestise serta reputasi Li Yunfei. Dia telah menghabiskan jutaan untuk membeli sebidang tanah di desa tersebut, membuatnya terkenal di seluruh kota Qinglong. Setelah penjelasan Li Yunfei, pemilik toko langsung mempercayainya dan buru-buru menarik orang tua yang memukuli anak itu, lalu membantu membujuk mereka. Orang tua itu kemudian panik, anak-anak mereka sendiri juga menjadi korban, setelah menghabiskan sebagian besar malam menyentuh monyet yang mengganggu, hanya untuk ditipu oleh orang-orang kota. Ini tidak dapat diterima. Li Yunfei memberi isyarat dengan tangannya dan berkata dengan lantang, "Baiklah, baiklah, jangan ribut-ribut. Aku baru saja keluar untuk membantu anak-anak mendapatkan uang mereka kembali dari para penipu." Kedua penipu itu sudah tertangkap. Kepala Liu akan datang ke desa untuk mengumpulkan bukti dalam beberapa hari ke depan. Biarkan anak-anak mengatakan yang sebenarnya. Aku membawa kembali monyet-monyet yang dijual. Aku suka memakannya, jadi aku tidak akan mengembalikannya kepada anak-anak. Anak-anak yang menerima uang palsu, keluarkan uang palsu kalian, dan aku akan menukarkannya dengan uang asli dengan nominal yang sama. Orang tua anak-anak itu menolak menerima uang Li Yunfei, dengan mengatakan bahwa membantu anak-anak mereka mendapatkan keadilan sudah merupakan tindakan kebaikan yang besar. Selain itu, beberapa dari mereka saat ini bekerja di pertanian Li Yunfei, sehingga sulit bagi mereka untuk meminta uangnya baik secara moral maupun logis. Namun, melihat bahwa Li Yunfei serius,
dan beberapa anak menghasilkan banyak uang dengan menjual monyet-monyet itu, mereka berhenti bersikeras dan menyaksikan Li Yunfei menggunakan uang asli untuk menukar uang palsu dari tangan anak-anak itu. Lalu merobek uang palsu itu menjadi berkeping-keping di depan semua orang. Jadi, makan siang utama Li Yunfei terdiri dari monyet penangkap ikan berbumbu garam dan merica, monyet penangkap ikan berbumbu pedas, beberapa belut panggang, sisa sayuran dari tempat kecil, dan sup kura-kura rebus. Dia makan sebagian untuk dirinya sendiri, lalu mengemas sisanya ke dalam kotak bekal dan mengirimkannya kepada Yang Yunu. Harga untuk sungai yang tercemar di kota itu telah disepakati. Jiang Qinqin turun tangan dan menggandakan harga beberapa kali. Setelah banyak upaya dan kompromi, pihak lain akhirnya mencapai kesepakatan akhir sebesar 800.000 yuan. Satu-satunya syarat mereka adalah air sungai dikembalikan ke warna normalnya dan berhenti mengeluarkan bau busuk dalam waktu 1 bulan. Persyaratan ini tidak tinggi, hampir tidak memenuhi standar kualitas air kelas 5. Namun, perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu tidak dapat menjamin kualitas air secara pasti, karena jika terdapat cukup tanaman air setelah ditambahkan, bukan tidak mungkin air tersebut dapat dimurnikan hingga kelas 2 atau bahkan kelas 1. Ketika Li Yunfei tiba di pintu masuk perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu dengan kotak bekalnya, resepsionis sedang mengusir seseorang. Orang itu memegang buket mawar merah terang dan berteriak dengan marah dan penuh semangat. "Yunu, kumohon terimalah aku. Cintaku padamu, Lu Xiao Guang, akan bertahan hingga kematian. Jika kau tidak setuju, aku akan berlutut di depan perusahaanmu dan menolak untuk bangun." Li Yunfei berdiri di belakang Lu Xiao Guang, memegang kotak bekal di satu tangan dan ember nasi di tangan lainnya, menatapnya dengan ekspresi aneh. Lu Xiao Guang merasakan sesuatu yang aneh dalam tatapan resepsionis itu. Dia berbalik dan melihat Li Yunfei. Dia sama sekali tidak malu, dan menyapanya dengan hangat. "Haha, Yunfei. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Sudah makan siang? Kalau belum, aku yang traktir. Ayo kita ke restoran terbaik di kota. Aku tidak akan membiarkanmu berlutut di depan pintu lebih lama lagi. Aku paling suka teman yang menepati janji. Jika Yunu tahu betapa kau menyukainya, dia pasti akan sangat senang. Berlututlah dengan benar, aku percaya padamu." Li Yunfei mengangguk padanya, mengambil 2 kotak makan siang, dan berjalan masuk ke perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu. Li ini Lu Xiao Guang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Secara logika, bukankah Li Yunfei seharusnya marah? Dia sudah siap dipukul, jadi mengapa dia tidak memukulnya? Resepsionis itu mengenali Li Yunfei dan menyambutnya dengan senyuman, mengundangnya masuk. Resepsionis itu tidak bodoh. Ini adalah bos besar, seorang pengunjung tetap bos kedua, manajer umum Yang Yunu. Dia tidak melihat nama perusahaan-perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu, gabungan satu karakter dari masing-masing 2 nama tersebut. Sial, kenapa perlakuannya begitu berbeda? Resepsionis ini juga lumayan. Dadanya besar dan bokongnya besar, dia cukup menarik. Kenapa aku tidak menaklukkannya dulu? Lalu membalas dendam? Lu Xiao Guang berjongkok di tangga dekat pintu, memegang buket mawar. Di seberang jalan, di ruang terbuka, SUV-nya terparkir, dengan 2 pria di dalamnya diam-diam merekam. Salah satu dari mereka mengumpat dengan marah, "Sialan, kenapa Li Yunfei tidak membawa anjingnya hari ini? Bagaimana jika dia membiarkan anjing itu melukai seseorang?" Tidak, anjing itu terlalu ganas. Jika menggigit kakak Guang, dia pasti akan mati. Akan lebih baik jika dia memukuli kakak Guang, maka kita akan punya bukti. Kita bisa menghubungi kenalan kita di kantor kejaksaan dan membuatnya ditangkap dan dipenjara selama beberapa hari. Orang lain berteriak, "Meskipun kau mendapatkan rekamannya, itu tidak ada gunanya. Dengan kau membuat keributan seperti ini, video macam apa yang akan kau rekam? Diam dan matikan kamera. Kita akan merekam lagi saat Li Yunfei keluar." Tapi kakak Guang tidak menepati janjinya. Dia bilang dia akan berlutut dan tidak bangun, jadi kenapa sekarang dia jongkok? Hanya orang bodoh yang akan berlutut seperti itu, kakak Guang bukan? Sebelum pria itu selesai berbicara, dia melihat Lu Xiao Guang berlutut di pintu masuk utama, sesekali memanggil nama Yang Yunu. Di kantor Yang Yunu, dia makan dengan lahap sambil mengeluh bahwa Lu Xiao Guang menunda pekerjaannya dan membuat masalah di depan pintu, yang juga merupakan pengaruh buruk. Orang-orang di kota mungkin melihat ini dan menyebarkan desas-desus tentang hal itu. Li Yunfei mencubit dagunya yang cantik, berpura-pura cemburu, dan berkata, "Apa yang kau keluhkan? Aku tidak percaya kau tidak merasa sedikit puas? 2 pria tergila-gila padamu, dan bahkan ingin berduel secara terbuka seperti ksatria. Apakah kau tidak senang?" "Hehe, aku tertawa. Apa kau puas sekarang?" Yang Yunu dengan marah menepis tangan Li Yunfei, menyesap beberapa tegukan sup kura-kura, lalu berkata, "Ini semua salahmu, oke? Jika kau tidak ingin memainkan permainan, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada membuat musuh. Dengan Lu Xiao Guang, kita masih akan bermusuhan sekarang. Tidak seperti sekarang, dia sedang merencanakan sesuatu melawanmu di belakangmu,
dan kau merencanakan sesuatu melawannya di belakangnya. Bahkan orang sepertiku yang tidak berpengalaman dalam pergaulan pun bisa melihatnya, jadi mengapa kalian berdua tidak bisa merasakannya sendiri? Li Yunfei mengangguk setuju sepenuhnya, dan berkata, ya, benar, kau benar. Tunggu saja, aku akan meningkatkan konflik ini lagi. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei bergegas keluar dari kantor tanpa menoleh ke belakang dan berlari menuju pintu. Hei, sepupu, apa yang kau lakukan? Jangan gegabah, aku hanya bercanda. Yang Yunu mengejarnya, takut sepupunya akan memukuli Lu Xiaoguang sampai mati. Li Yunfei sangat cepat, seperti embusan angin. Dia bergegas ke arah Lu Xiaoguang, merebut bunga darinya, dan menendangnya beberapa kali di wajah dan dada, sambil berteriak, sudah cukup? Kau bahkan berani mengejar pacarku? Kau sudah lupa rasa sakit lukamu, kan? Jangan sampai aku melihatmu di kota Qinglong, atau aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Lu Xiaoguang bangkit dari tanah, menahan rasa sakit, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditendang jatuh lagi oleh Li Yunfei. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Yang Yunu, yang telah menyusulnya, selesai. Anak ini sudah kehilangan akal sehatnya. Kita baru saja menyelesaikan konflik terakhir, dan dia berani-beraninya mengejar pacarku. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir aku, Li Yunfei, terbuat dari lumpur. Ini rampasan perangku, kau bisa mengambilnya. Yang Yunu mengambil bunga-bunga itu, masih bingung. Apakah ini benar-benar akan ditangani dengan begitu sederhana dan brutal? Baru saja, mereka semua berada di rumah sakit yang sama, mendiskusikan cara menempati ruang perawatan khusus. Mereka bahkan berbelanja, makan, dan minum bersama. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba mulai bertengkar? Wanita benar-benar tidak memahami dunia pria. Sementara itu, di dalam mobil di seberang jalan, dua pria dengan panik mencoba menyalakan kamera mereka. Salah satu dari mereka berteriak dengan cemas, sialan, Monkey, cepat. Di mana saklarnya? Kenapa tidak menyala? Bajingan, siapa yang menyuruhku mematikan kamera? Oh tidak, kita tidak mendapatkan video Guang dipukuli. Jika Guang tahu, dia pasti akan membunuhku. Haruskah aku mencari tempat bersembunyi selama beberapa hari dan bersembunyi untuk sementara waktu? Teriak monyet dengan panik. Sialan, nyalakan kameranya. Tunggu sebentar, saklarnya sudah menyala sejak lama, kenapa layarnya masih hitam? Apakah penutup lensa tidak tertutup? Li Yunfei baru saja memberikan bunga kepada sepupunya ketika telinganya berkedut tanpa disengaja. Dia kemudian berbalik dan, tanpa peringatan, melayangkan serangkaian pukulan dan tendangan lagi ke arah Lu Xiaoguang. Sialan, mereka sudah lama tidak menyalakan kamera. Seharusnya aku berhenti lebih awal, aku bisa memukulnya sebanyak yang aku bisa. Aku sudah lama menahan anak ini. Resepsionis itu mengintip dengan terkejut dan membisikkan beberapa kata kepada beberapa rekannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bos besar, yang biasanya selalu tersenyum dan sepertinya tidak pernah marah, akan begitu otoriter ketika marah, memukuli Lu Xiaoguang begitu parah sehingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan.